Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 466. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Terima kasih. Orang itulah yang aku cari. Tetapi aku tidak akan pergi ke rumahnya sekarang. Nanti sore saja aku akan menemuinya." Remaja yang akan menggembalakan kambing itu tidak bertanya lebih banyak tentang anak muda itu. Kambing-kambingnya sudah menjadi gelisah. Karena itu, maka remaja itu pun segera beranjak pergi sambil menuntun kambing-kambingnya. Anak muda yang mencari rumah Ki Merta itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata orang yang ditemuinya di Kali Praga itu benar-benar bukan Ki Lurah Agung Sedayu, meskipun wajahnya mirip sekali. Karena itu, maka anak muda itu pun kemudian meninggalkan padukuhan Gemulung dengan hati yang tidak terbebani. Bahkan anak muda itu harus menahan senyumnya. Aku hampir tidak dapat membedakan dua orang yang berlainan. Rasa-rasanya aku ingin bertemu lagi dengan Ki Merta, untuk melihat perbedaannya dengan Ki Lurah Agung Sedayu. Ketika anak muda itu kemudian menuruni tepian sungai kecil di pinggir padukuhan itu, ia melihat remaja yang menggembalakan kambing-kambingnya duduk di atas sebuah batu. Dilepaskannya saja kambing-kambingnya untuk makan rumput di tepian. Remaja itu pun melihat anak muda itu menyeberang. Tetapi remaja itu menjadi heran. Pada saat anak muda itu sampai ke seberang, ia berpapasan dengan seorang. Tetapi anak muda itu sama sekali tidak menghiraukannya, apalagi menyapanya, meskipun anak muda itu memandanginya sekilas. Orang itulah yang bernama Merta, yang di halaman rumahnya terdapat gardu peronda. Ternyata anak muda itu tidak mengenal Paman Merta, berkata remaja yang menggembalakan kambingnya itu di dalam hatinya. Tetapi anak itu tidak berlari menyusul Ki Merta. Katanya di dalam hatinya, "Nanti saja aku akan mengatakannya kepadanya." Anak itu tidak mau meninggalkan kambing-kambing yang sedang digembalakannya. Seekor saja kambingnya terpisah, ia tentu akan menjadi bingung. Di baraknya, Agung Sedayu juga menahan senyumnya. Tetapi ia sudah berusaha untuk tidak membuat anak itu malu atau bahkan merasa sangat bersalah, sehingga dapat menggelisahkannya untuk waktu yang lama. Cerita yang dapat menjadi oleh-oleh buat Sekar Mirah, katanya di dalam hati. Sebenarnya lah ketika Agung Sedayu pulang, bukan saja Sekar Mirah yang tertarik mendengarkan cerita itu. Bukan saja Gelagah Putih dan Rara Wulan, tetapi Ki Jayaraga, Empu Isanata dan Nyi Duani pun tertawa berkepanjangan. "Kasihan anak itu," berkata Gelagah Putih. "Aku sudah berusaha untuk tidak membuatnya malu," berkata Agung Sedayu. "Seharusnya Kakang berterus terang," berkata Gelagah Putih. "Bagi anak itu, pengalaman itu akan sangat berarti." "Aku juga berharap demikian, tetapi tidak dengan serta-merta. Mungkin pada suatu saat ia akan mengetahuinya juga. Setidak-tidaknya membuat anak itu memikirkan kemungkinan seperti itu dapat terjadi, sehingga ia tidak lagi bersikap semena-mena terhadap orang-orang yang tidak dikenalnya." "Kalau saja aku yang mengalami," berkata Gelagah Putih kemudian. "Kalau kau yang mengalami, apa yang akan kau lakukan?" bertanya Rara Wulan. Gelagah Putih tertawa. Katanya, "Tidak. Tidak apa-apa." Yang mendengarnya pun tertawa pula. Namun Gelagah Putih pun kemudian minta diri untuk meninggalkan pertemuan itu, karena ia berjanji untuk bertemu dengan Prastawa. "Apakah ada sesuatu yang penting?" bertanya Agung Sedayu. "Tidak," jawab Gelagah Putih. "Tetapi kami akan pergi ke Padukuhan Sembung untuk menghadiri upacara pernikahan pemimpin pengawal Sembung." "Siapa namanya?" bertanya Agung Sedayu. "Wirid." "Oh." Agung Sedayu mengangguk-angguk. "Anak muda yang kumisnya tipis itu?" "Iya, Kakang," jawab Gelagah Putih. "Prastawa menganggap perlu untuk hadir. Bukan sekedar ikut bergembira, tetapi ada sesuatu yang memaksanya harus datang." "Ada apa?" "Istrinya berasal dari sebelah timur Kali Praga." "Ya, kenapa kalau dari sebelah timur Kali Praga?" "Bokayumu justru berasal dari Sangkal Putung." "Memang tidak apa-apa, kalau gadis itu tidak membawa persoalan tersendiri." "Persoalan apa?" "Seorang anak muda sepadukuhan dengan gadis itu di sebelah timur Kali Praga, jatuh cinta pada gadis itu. Demikian besar cintanya, sehingga anak muda itu mengancam akan membunuh laki-laki yang akan memperistri gadis itu." Agung Sedayu menarik nafas panjang.
Namun ia pun kemudian bertanya, tetapi bagaimana Wirid dapat memperistrinya? Orang tuanya lah yang memilih calon istrinya itu. Mereka masih mempunyai hubungan darah. Seharusnya orang tua gadis itulah yang menjelaskan kepada orang tua anak muda yang merasa kehilangan itu. Sudah. Itu sudah dilakukan. Tetapi anak muda itu tidak mempedulikannya. Bahkan anak muda itu tidak tunduk kepada kendali orang tuanya sendiri. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, datanglah. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu. Mungkin tiba-tiba saja jantung anak muda itu bergejolak. Tetapi setelah mengendap, maka ia akan dapat menerima kenyataan. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun bertanya, bagaimana sikap gadis itu sendiri? Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku tidak begitu jelas, Kakang. Tetapi menurut kata orang, gadis itu tidak merasa pernah menanggapi keinginan anak muda itu. Tetapi entahlah, apa yang terjadi sebenarnya. Baiklah. Amati keadaan. Jangan biarkan terjadi kericuhan. Sekali lagi aku berharap, bahwa anak muda itu tidak akan mengganggu upacara pernikahan itu. Demikian, sejenak kemudian Gelagah Putih pun telah pergi ke Sembung. Tapi ia singgah di rumah Prastawa, karena ia sudah berjanji untuk pergi bersamanya. Ternyata upacara pernikahan itu diselenggarakan sedikit meriah. Di rumah Wirid malam itu diselenggarakan pertunjukan tari topeng sampai dini hari. Tidak seperti biasanya, upacara pernikahan itu kebanyakan diselenggarakan di rumah pengantin perempuan. Di rumah pengantin laki-laki hanya diselenggarakan upacara ngunduh pengantin. Tetapi pernikahan Wirid itu diramaikan di rumah pengantin laki-laki, sekedar untuk menghindari gejolak yang mungkin terjadi jika keramaian upacara pengantin itu diselenggarakan di rumah pengantin perempuan, di sebelah timur Kali Praga. Menjelang wayah sepi bocah, rumah Wirid sudah ramai. Para tamu yang diundang untuk merestui pengantin sekaligus menonton tari topeng sudah banyak yang hadir. Sementara itu di halaman pun telah banyak orang yang ingin menonton pula. Bahkan anak-anak dari padukuhan-padukuhan terdekat pun ada yang datang untuk menonton. Beberapa orang yang berjualan bermacam-macam makanan pun telah mulai menggelar dagangannya. Mereka berharap terutama anak-anak akan banyak membelinya. Sepasang pengantin telah duduk di ruang dalam, setelah upacara temu selesai. Mereka bahkan sudah berganti pakaian, duduk dikelilingi oleh keluarga terdekat. Mereka menunggu para tamu yang datang cukup banyak. Baru mereka akan keluar dan duduk di peringgitan bersama para tamu beberapa lama. Prastawa dan Gelagah Putih pun telah duduk di antara para tamu pula. Mereka berkumpul di antara beberapa orang yang masih terhitung muda, agar mereka dapat ikut mengalir pada pembicaraan serta gurau dan kelakar mereka. Mereka tidak akan duduk bersama orang-orang tua, yang perhitungannya terarah pada hal yang berbeda dengan perhitungan mereka yang masih terhitung muda. Ketika para tamu sudah menjadi semakin banyak, maka seseorang telah memberitahukan bahwa sepasang pengantin akan hadir di peringgitan dan duduk bersama para tamu. Para tamu pun serentak berdiri. Sepasang pengantin diiringi oleh orang-orang tua dan keluarga terdekat, keluar dari ruang dalam dan duduk di peringgitan bersama para tamu. Seorang yang dituakan mengadakan sesorah pendek. Kemudian hidangan pun mulai mengalir, sementara para nayaga sudah duduk di tempatnya, di depan gamelan yang segera mulai berbunyi. Anak-anak dan orang-orang yang berada di halaman pun mulai bergeser mendekati pendapa. Anak-anak menjadi ramai dan saling mendesak untuk mendapat tempat di paling depan. Sementara itu orang-orang tua malahan ada yang sengaja berdiri di tempat yang terlindung dari terang lampu dan oncor yang menyala di halaman. Sejalan dengan mengalirnya hidangan, maka pertunjukan pun berlangsung. Mengalir pula dari satu adegan ke adegan berikutnya, diiringi oleh bunyi gamelan yang bertalu-talu. Kadang-kadang menghentak keras, kuat dan gagah. Namun kemudian menukik, merendah dan bahkan menjadi sangat lembut. Para tamu pun mulai menikmati minuman hangat dan berbagai jenis makanan yang dihidangkan, sambil menonton tari topeng yang sangat menarik itu. Gelagah Putih dan Prastawa semakin tenggelam dalam pembicaraan kawan-kawan mereka. Sekali-kali terdengar suara tertawa serentak. Namun kemudian anak-anak muda itu tersadar, bahwa orang-orang yang berada di sekitarnya berpaling kepada mereka. Bahkan Gelagah Putih dan Prastawa mulai melupakan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Demikianlah, waktu pun berlalu setapak demi setapak. Hidangan pun beruntun disuguhkan kepada para tamu.
Sehingga menjelang tengah malam, maka kepada para tamu itu pun dihidangkan makan. Sementara itu, tari topeng pun berlangsung terus. Berganti-ganti para penari tampil di atas pentas. Di sela-sela suara gamelan yang ngerangin, terdengar suara tembang mengalun. Namun tiba-tiba orang-orang yang berada di pendapa itu terkejut. Seorang laki-laki muda dengan serta-merta meloncat ke pendapa. Para penari pun terkejut pula. Mereka serentak bergeser menjauh. Laki-laki muda yang berdiri di pendapa itu pun tiba-tiba berteriak. "Manakah anak muda yang bernama Wirit? Ia telah berani mengambil calon istriku dengan laku yang licik. Nah, aku tantang anak muda yang bernama Wirit itu berhadapan dengan aku sebagai laki-laki." Gelagah Putih dan Prastawa yang juga terkejut telah bangkit berdiri. Namun sebelum keduanya mendekati laki-laki muda itu, seorang laki-laki separuh baya telah lebih dahulu melangkah mendekati laki-laki itu. Prastawa dan Gelagah Putih justru bergeser mendekati orang-orang tua yang duduk di sebelah sepasang pengantin yang justru bagaikan mematung itu. Gelagah Putih yang duduk di belakang seorang yang berkumis putih bertanya, "Siapakah orang itu? Yang berteriak-teriak dan yang datang mendekatinya?" Laki-laki itulah yang berniat untuk memperistri pengantin perempuan ini. Sedangkan laki-laki yang menemuinya itu adalah pamannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk sementara itu, laki-laki yang mendekat itu pun berkata, "Tangkil, jangan kehilangan akal seperti itu. Jangan ikut campur, Paman. Aku akan menyelesaikan persoalanku dengan anak muda yang merasa dirinya satu-satunya laki-laki di dunia ini. Kau tidak pantas melakukannya. Apalagi dalam suasana seperti ini. Kau tentu tidak ingin menjadi tontonan di tanah perdikan ini. Persetan dengan orang-orang di tanah perdikan ini. Aku ingin menantang Wirit. Jika Wirit tidak berani menghadapi aku, biarlah ia menunjuk seorang yang memiliki ilmu tertinggi di tanah perdikan ini untuk mewakilinya. Siapakah yang menang, ialah yang pantas untuk mengambil perempuan itu. Tangkil. Kau harus menyadari apa yang kau lakukan itu." "Paman. Sekali lagi aku peringatkan. Paman jangan ikut campur. Aku memang sudah mendapat pesan dari ayahmu, Tangkil. Aku harus mencegahmu. Ingat istri dan anakmu. Jangan sebut-sebut perempuan gila itu lagi. Aku muak melihatnya. Biarlah ia disambar petir bersama anaknya. Kau dahulu juga tergila-gila kepadanya. Sekarang kau menjadi muak. Paman, minggirlah. Atau aku akan memaksa paman dengan kekerasan." "Jangan begitu, Tangkil. Sadarilah yang kau lakukan di sini. Betapapun tinggi ilmumu, tetapi kau berada di tanah perdikan menoreh. Para petugas di sini dapat mengusirmu seperti mengusir anjing liar. Jika itu yang ingin mereka lakukan, biarlah mereka lakukan. Tetapi itu pertanda bahwa Wirit bukan seorang laki-laki. Ia hanya berani berlindung di belakang banyak orang. Tetapi itu tidak akan menolongnya. Ia tidak akan dapat berlindung terus sepanjang umurnya. Sementara itu dendamku tidak akan pernah padam sampai ke batas umurku. Pulanglah, Tangkil. Renungkan sehari dua hari, apakah yang kau lakukan itu tepat menurut nuranimu." "Minggir, Paman." "Tidak." Tiba-tiba saja laki-laki yang dipanggil Tangkil itu mendorong pamannya dengan keras sekali, sehingga pamannya itu terlempar dan jatuh di lantai pendapa. Tetapi dengan serta-merta pamannya itu bangkit. Ia sama sekali tak berniat untuk minggir. Ia tetap saja berdiri menghalangi, tak berniat untuk melangkah mundur. Tangkil tidak lagi sekedar mendorongnya. Tetapi Tangkil itu memukul dagu pamannya itu keras sekali, sehingga pamannya itu terbanting jatuh. Bagian belakang kepala pamannya itu telah terbentur lantai pendapa, sehingga pamannya menggeliat dan kemudian pingsan. Gelagah Putih dan Prastawa pun telah bangkit berdiri pula. Tetapi Wirit pun telah berdiri tegak. Ditahannya Gelagah Putih dan Prastawa yang akan bergerak ke tengah-tengah pendapa. "Akulah yang dicarinya," berkata Wirit. "Aku akan membuat perhitungan dengan caranya." "Wirit," desis Gelagah Putih. "Apapun yang akan terjadi. Aku juga laki-laki seperti orang itu." "Bagus," teriak Tangkil. "Ternyata kau juga mempunyai harga diri. Marilah. Kita membuat perhitungan." Wirit tidak menjawab. Tetapi ia melangkah mendekat. Kakang, pengantin perempuan itu pun berpegangan pada tangannya. "Jangan.
Ia menantangku. Biarlah para bebahu mengusirnya. Tidak. Ia menantang aku. Aku harus melayaninya, jika aku tidak ingin kehilangan harga diriku. Tetapi ia jahat sekali. Justru aku harus menghentikannya. Wirid tidak mau dihentikan. Ia pun melangkah mendekati tangkil yang berdiri di pendapa. Tetapi tangkil itu pun kemudian berkata, kita akan mengadu tataran kemampuan kita. Tidak di pendapa, tetapi di tempat yang lebih luas. Di halaman. Wirid tidak menjawab. Sementara itu tangkil langsung melangkah turun ke halaman. Orang-orang yang berada di pendapa dan halaman rumah itu menjadi sangat tegang. Beberapa orang berusaha menolong paman tangkil yang pingsan. Sementara itu anak-anak dan orang-orang yang berada di halaman itu pun telah menyibak, sedangkan mereka yang berada di pendapa telah turun pula. Gelagah Putih dan Prastawa pun telah turun pula dari pendapa. Mereka segera menempatkan diri. Ketika Wirid telah berhadapan dengan tangkil, maka beberapa orang telah membawa pengantin perempuan masuk ke ruang dalam, meskipun mula-mula perempuan itu tidak mau. Gelagah Putihlah yang kemudian maju mencoba untuk menengahi pertengkaran itu. Kenapa kalian akan berkelahi? Kau siapa? Kau tidak usah turut campur, bentak tangkil. Tangkil. Bukankah perempuan itu satu pribadi yang utuh? Kenapa kau mencoba merebutnya dari suaminya? Sebaiknya sekarang kita bertanya kepada perempuan itu, bagaimanakah sikapnya terhadap kedua orang laki-laki yang menginginkannya. Perempuan itu bukan benda mati yang dapat diperebutkan begitu saja, tanpa didengar keinginannya. Ia inginkan aku, jawab tangkil. Biarlah perempuan itu sendiri yang mengatakannya, sementara itu, kau masih harus ingat istri dan anakmu. Heh, bukankah kau sudah beristri? Tutup mulutmu. Pergi. Atau aku akan mengoyak mulutmu dan merontokkan gigimu. Jangan kasar begitu. Marilah kita bicara untuk mencari penyelesaian. Menurut pendapatku, biarlah perempuan itu memilih. Bukan kalian berdua berkelahi dengan perempuan itu sebagai taruhan, karena perempuan itu bukan sekedar benda mati. Persetan dengan igauanmu. Minggir. Wiridlah yang kemudian berkata. Minggirlah, Gelagah Putih. Biarlah aku menyelesaikannya. Kau dapat menilai, apakah aku mengecewakanmu dan mengecewakan Prastawa dalam olah kanuragan atau tidak. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain. Jika ia benar-benar mencegahnya, apalagi dengan kekerasan, tentu harga diri Wirid juga akan tersinggung. Apalagi di hadapan keluarga istrinya, atau bahkan mungkin istrinya akan ikut menyaksikannya pula. Karena itu, maka Gelagah Putih pun justru telah bergeser beberapa langkah surut. Aku akan melayani tangkil, berkata Wirid. Tidak ada yang dapat mencegah. Kedua orang itu pun segera mempersiapkan diri untuk menakar tingkat ilmu mereka masing-masing. Sejenak mereka saling memandang. Namun kemudian tangkillah yang menyerang Wirid lebih dahulu sambil berteriak nyaring. Kakinya terjulur lurus mengarah ke perut Wirid. Tetapi Wirid dengan cepatnya mengelak. Bahkan sambil memutar tubuhnya, kaki Wirid terayun mendatar. Tetapi tangkil pun meloncat surut menghindar. Demikianlah, maka keduanya pun segera berloncatan saling menyerang, menghindar dan bahkan kadang-kadang keduanya telah membenturkan kekuatan mereka, sehingga kedua-duanya telah terguncang. Setelah beberapa saat mereka berkelahi, Gelagah Putih pun menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat kelebihan orang yang bernama tangkil itu. Sebaliknya, Gelagah Putih melihat bahwa Wirid tidak sia-sia berlatih dengan sungguh-sungguh. Sebagai pemimpin pengawal di padukuhannya, Wirid adalah anak muda pilihan. Anak muda itu beberapa kali mendapat kesempatan mengikuti latihan-latihan bagi para pemimpin pengawal di padukuhan-padukuhan. Karena itu, Wirid pun tidak mengecewakan. Dengan demikian, maka perkelahian itu pun menjadi semakin sengit. Ketika kaki tangkil sempat menembus pertahanan Wirid dan mengenai lambungnya, maka Wirid pun tergetar dan terdorong beberapa langkah surut. Namun dengan cepat Wirid memperbaiki keadaannya. Ketika tangkil mengulangi serangannya, Wirid telah membuka kesempatan untuk menghindar. Bahkan dengan cepat ia mengayunkan tangannya mendatar, masuk mengenai rusuk tangkil. Terdengar tangkil mengaduh sambil membungkukkan tubuhnya. Namun pada saat itu pula Wirid mengulangi serangannya. Tangannya dengan cepat menyambar kening, sehingga tangkil terhuyung-huyung ke samping.
Bagaimanapun juga ia mencoba mempertahankan keseimbangannya, namun tangkil itu pun terjatuh di tanah. Meskipun tangkil cepat bangkit, namun jantungnya serasa membara. Anak tanah perdikan itu berhasil menjatuhkannya. Kemarahan yang sangat telah membakar seluruh isi dadanya. Darahnya bagaikan mendidih memanasi seluruh tubuhnya. Serangan-serangan tangkil pun kemudian datang membadai. Tangan dan kakinya tidak henti-hentinya menyerang Wirid. Tetapi pertahanan Wirid justru menjadi semakin rapat, sehingga serangan-serangan itu sebagian justru tidak menyentuh tubuhnya. Beberapa orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi sangat tegang. Mereka melihat serangan datang silih berganti. Keduanya pun berdesah kesakitan silih berganti pula. Dengan demikian, orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu tidak segera dapat mengambil kesimpulan, siapakah yang akan menang dan siapakah yang akan kalah. Kedua-duanya memiliki kesempatan untuk menang dan kemungkinan untuk kalah. Gelagah Putih dan Prastawa pun menjadi tegang. Perhatian mereka sepenuhnya tertuju kepada kedua orang yang sedang berkelahi itu. Namun ketajaman penglihatan serta penilaian Gelagah Putih terhadap kemampuan kedua orang itu membuatnya tidak menjadi terlalu tegang. Menurut perhitungan Gelagah Putih, Wirid akan dapat memenangkan perkelahian itu. Menurut pertimbangan Gelagah Putih, jika Wirid sendiri yang mengalahkan Tangkil, maka persoalan akan selesai. Tangkil harus selalu ingat bahwa ia sudah dikalahkan oleh Wirid dalam satu perkelahian yang jujur, menurut permintaan Tangkil itu sendiri. Tetapi kalau dalam perkelahian itu Wirid membuat sedikit saja kesalahan, maka mungkin saja mengalami kesulitan. Peristiwa yang tiba-tiba itu mungkin saja dapat terjadi. Karena itu, maka Gelagah Putih memperhatikan perkelahian itu dengan sungguh-sungguh. Namun seperti yang diperhitungkan oleh Gelagah Putih, maka semakin lama menjadi semakin jelas bahwa Wirid akan dapat memenangkan perkelahian itu. Beberapa kali serangannya sempat mengenai bagian tubuh lawannya yang paling lemah, sehingga beberapa kali Tangkil harus meloncat mengambil jarak. Tetapi Wirid tidak pernah memberinya kesempatan. Setiap kali Tangkil berusaha meloncat menjauh, maka Wirid pun selalu memburunya. Dengan demikian, maka Gelagah Putih sempat menarik nafas panjang. Ia mulai memperhatikan sekilas orang yang berdiri di seputar arena. Namun perhatiannya pun segera tertarik kepada seorang yang sudah separuh baya. Orang yang belum pernah dikenalnya sama sekali. Memang mungkin saja orang-orang dari padukuhan-padukuhan lain datang untuk menonton keramaian. Tetapi jika orang itu orang tanah perdikan menoreh, maka setidak-tidaknya Gelagah Putih pernah melihatnya. Tetapi orang yang sudah separuh baya itu nampak asing. Orang itu pun nampaknya menjadi tegang menyaksikan perkelahian yang sengit itu. Namun agaknya orang yang sudah separuh baya itu tidak sendiri. Ada dua orang yang berdiri di sebelah menyebelahnya. Mereka sama sekali tidak menghiraukan orang-orang dan anak-anak yang berdiri tegang menyaksikan perkelahian itu. Gelagah Putih yang tidak lagi mencemaskan keadaan Wirid itu pun menggamit Prastawa. Tanpa memandang orang separuh baya itu, Gelagah Putih bertanya. Kau kenal orang separuh baya itu, Prastawa? Yang mana? Jangan memandang ke arahnya dengan serta-merta. Orangnya berdiri di dekat pohon jambu air. Di sebelah menyebelahnya berdiri dua orang yang juga tidak aku kenal. Keduanya lebih muda dari orang yang sudah separuh baya. Prastawa memang tidak segera memandang ke arah orang itu. Namun kemudian ia pun mendapat kesempatan untuk memperhatikan wajahnya. Aku belum pernah melihat orang itu, berkata Gelagah Putih. Prastawa menggeleng. Katanya. Aku juga belum pernah mengenalnya. Aku curiga pada sikapnya. Aku akan mendekatinya. Aku ikut. Jangan. Kau di sini saja. Perhatikan Wirid dan Tangkil yang sudah menjadi semakin lemah. Jangan ada kecurangan. Tetapi tahan Wirid jika ia kemudian kehilangan kendali. Jika Tangkil sudah tidak berdaya, hentikan Wirid. Prastawa mengangguk, sementara Gelagah Putih pun segera menyelinap di antara orang-orang yang berdiri sekitar arena. Beberapa saat kemudian, Gelagah Putih sudah berdiri di belakang orang yang sudah separuh baya itu. Beberapa saat perkelahian masih saja terjadi dengan sengitnya namun tenaga Tangkil sudah menjadi semakin susut. Serangan-serangan Wirid, meskipun dengan tenaga yang juga sudah menurun, semakin sering mengenai tubuhnya. Bahkan beberapa kali Tangkil hampir saja kehilangan keseimbangannya. Namun Wirid pun tidak lagi segarang semula. Ia mulai memperhitungkan tenaganya. Ia tidak menyerang tanpa perhitungan.
Ia menyadari bahwa tenaganya sudah menjadi semakin menyusut. Tetapi latihan-latihan yang berat yang dilakukan oleh Wirid sangat membantunya. Apalagi Wirid mempunyai pategalan yang letaknya di atas bukit. Setiap kali dengan sengaja Wirid berlari-lari menuju ke pategalannya. Dengan demikian, maka ketahanan tubuh Wirid ternyata lebih baik dari lawannya. Itulah sebabnya maka pada saat-saat terakhir, setiap orang pun hampir memastikan bahwa Wirid akan dapat mengalahkan lawannya. Dan itu berarti bahwa orang yang datang menantangnya itu tidak akan mengusik lagi istrinya. Orang-orang tanah perdikan menoreh, khususnya dari padukuhan itu, mulai bersorak dalam hati. Mereka benar-benar sudah yakin bahwa Wirid akan mengalahkan lawannya. Sebenarnya lah Tangkil memang sudah semakin lemah. Namun ia masih berusaha melawan dengan sisa-sisa tenaganya. Setiap kali ia memandang orang yang berdiri di dekat pohon jambu air. Orang yang sudah separuh baya bersama kedua orang kawannya. Tetapi orang yang sudah separuh baya itu tidak berbuat apa-apa. Di belakangnya berdiri Gelagah Putih, sambil berdesis. Jangan mengganggu perkelahian itu Kisanak. Jika kau meloncatkan kerikil itu ke arah Wirid dan mengenainya sehingga mempengaruhi perkelahian itu, maka aku akan menyiapkan para pengawal yang ada di tempat ini. Wirid adalah pemimpin pengawal padukuhan. Para pengawal tentu tidak akan membiarkan kecurangan itu. Orang yang sudah separuh baya itu menggeram. Kedua orang yang berdiri di sampingnya pun menggeretakkan gigi mereka. Tetapi mereka tidak berbuat apa-apa. Mereka harus berpikir ulang untuk mencampuri perkelahian itu. Meskipun orang yang sudah separuh baya itu berilmu tinggi, tetapi melawan pengawal dan anak-anak muda sepadukuhan, orang itu harus membuat perhitungan yang sangat cermat. Dalam pada itu, Tangkil menjadi semakin terdesak. Tenaganya sudah menjadi semakin jauh menyusut. Serangan-serangan Wirid menjadi semakin tidak terelakkan lagi. Setiap kali Tangkal memandang ke arah orang separuh baya dan kedua orang kawannya itu. Tetapi mereka bertiga sama sekali tidak berbuat apa-apa. Kerikil di antara jari-jari tangannya masih belum dilontarkannya, karena setiap kali Gelagah Putih masih memperingatkannya. Akhirnya Tangkil menjadi tidak berdaya. Ketika tangan Wirid menghantam dagunya, maka wajah Tangkil pun terangkat. Satu pukulan lagi mengenai dadanya, sehingga tulang-tulang iganya serasa berpatahan. Tangkil itu pun terhuyung-huyung. Ia tidak mampu lagi mempertahankan keseimbangannya, sehingga akhirnya Tangkil itu pun jatuh telentang. Ketika Wirid meloncat memburunya, maka langkahnya tertahan. Prastawa telah meloncat mendekatinya dan menangkap lengannya. Ia sudah tidak berdaya, berkata Prastawa. Anak itu sudah menghinaku. Ya. Dan kau sudah membalasnya. Itu sudah cukup. Sebenarnya Wirid masih belum puas. Tetapi ia tidak dapat melawan wibawa Prastawa, pemimpin pengawal di tanah perdikan menoreh, sehingga ia harus menghentikan serangan-serangannya. Namun Tangkil ternyata tidak segera dapat bangkit. Ketika ia mencoba untuk berdiri, maka ia pun telah terduduk kembali. Jangan mencoba melawanku lagi, Tangkil, geram Wirid. Kalau saja aku tidak ditahan Kakang Prastawa, aku ingin mematahkan lehermu. Tangkil tidak menjawab. Ia tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ia memang kalah. Tetapi orang yang sudah separuh baya yang sudah berjanji untuk membantunya, ternyata tidak berbuat apa-apa. Tetapi ketika Prastawa kemudian menarik Wirid mundur dan membawanya ke tangga pendapa, maka orang separuh baya itu bersama kedua orang kawannya berlari-lari mendekati Tangkil. Meskipun tidak terlalu dekat, tetapi Gelagah Putih melangkah beberapa langkah maju. Kenapa kau diam saja? Bentak Tangkil ketika orang itu berusaha membantunya berdiri. Orang separuh baya itu berdesis. Nanti aku jelaskan. Untuk apa kau jelaskan nanti? Kesempatannya sudah lewat. Aku sudah kalah di hadapan orang-orang tanah perdikan menoreh, yang tentu akan mengejekku. Marilah kita pergi. Tangkil tidak menjawab ketika orang separuh baya itu membantunya berjalan meninggalkan halaman itu. Dalam pada itu, tanpa ada yang memerintah, maka hampir berbareng beberapa orang berteriak. Pergi sajalah. Jangan pernah kembali. Pergi, pergi, teriak yang lain. Tetapi Gelagah Putih dan Prastawa segera memberi isyarat agar mereka diam. Biarlah mereka pergi, kata Gelagah Putih. Sejenak kemudian, halaman rumah Wirid itu pun menjadi ribut.
Orang-orang yang semula dicekam ketegangan, tiba-tiba saja merasa dadanya terlepas dari himpitan ketegangan. Beberapa saat kemudian, suasana pun menjadi tenang. Tetapi para penari sudah tidak lagi dapat meneruskan lakon yang sedang mereka mainkan. Sebagian dari mereka sudah tidak lagi mempunyai keberanian untuk tampil. "Jangan takut," berkata seorang pengawal. "Kami akan mengawal rumah ini, tidak akan ada apa-apa lagi." Tetapi ada di antara mereka yang benar-benar tidak lagi berani tampil. Sehingga karena itu, maka dengan menyesal tari topeng itu tidak dapat dilanjutkan lagi. Anak-anak pun menyesal karenanya. Tetapi sebagian dari mereka sudah berlari-larian pulang ketika terjadi perkelahian. Namun dalam pada itu, pengantin perempuan yang berada di ruang dalam ditunggui oleh beberapa orang perempuan, dadanya menjadi lapang ketika ia mengetahui bahwa orang yang memburunya itu dapat dikalahkan oleh suaminya. Dengan demikian, perempuan itu merasa dirinya berada di bawah perlindungan yang memberikan ketenangan kepadanya. Meskipun malam itu tari topeng tidak dapat dilanjutkan, tetapi sanak kadang dan tetangga-tetangga yang datang untuk meramaikan upacara pernikahan itu tidak tergesa-gesa pulang. Mereka menunggu sampai hidangan yang terakhir yang sudah terlanjur disiapkan. Jika mereka pulang lebih dahulu, maka hidangan yang sudah disiapkan itu akan menjadi sia-sia. Baru di dini hari, tamu-tamu yang hadir di rumah wirid itu minta diri. Bersama-sama dengan para tamu, maka Gelagah Putih dan Prastawa pun telah minta diri pula. Tetapi rumah wirid itu kemudian tidak menjadi sepi. Masih ada beberapa orang anak muda yang tinggal, yang masih meneruskan pembicaraan mereka, bergurau dan berkelakar dengan riuhnya. Sekali-sekali terdengar suara tawa mereka meledak. Tangkil yang datang dari seberang kali Praga itu pun menjadi bahan kelakar mereka yang dapat mengundang tawa. Dalam keremangan dini hari, Gelagah Putih dan Prastawa berjalan di bulak panjang. Dinginnya terasa semakin menggigit sampai ke tulang. Di langit, bintang gemintang nampak berkedipan seakan-akan bersama-sama mengerling ke arah bumi. "Dinginnya," desis Prastawa. "Di rumah wirid tidak terasa dinginnya," berkata Gelagah Putih. "Ya. Kita mendapat suguhan wedang jah yang hangat. Nasi yang masih mengepul dan makanan berbagai jenis." Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Perutku menjadi terlalu kenyang. Akibatnya mata menjadi sangat mengantuk. Jika saja Tangkil tidak datang, barangkali aku sudah tidak betah bertahan. Mataku terasa sangat berat. Jika Tangkil tidak datang, kita pun tidak akan mengantuk, karena pertunjukan tari topeng itu akan berlangsung terus. Gamelan yang ngerangin justru dapat membuatku tidur." Keduanya berjalan semakin cepat. Dengan demikian mereka dapat mengurangi tusukan dingin malam. Untuk beberapa saat keduanya terdiam. Prastawa berjalan sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Sekali-sekali ia berdesah kedinginan. Namun tiba-tiba saja langkah-langkah mereka terhenti. 4 orang tiba-tiba saja telah meloncat ke tengah jalan, menghentikan Gelagah Putih dan Prastawa. "Bukankah kau yang telah menggangguku di halaman rumah pengantin itu?" bertanya orang yang separuh baya, yang menunggui Tangkil berkelahi melawan wirid. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun bertanya, "Dari mana kau tahu bahwa aku akan berjalan lewat jalan ini?" "Aku punya mulut untuk bertanya kepada seseorang yang berada di halaman rumah wirid. Orang itu memberitahukan kepadaku bahwa kau tinggal di padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Karena itu maka aku menunggumu di sini." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, aku memang tinggal di padukuhan induk. Apakah kalian mempunyai keperluan dengan aku? Jangan berpura-pura tidak tahu. Kami akan membuat perhitungan dengan kau, anak muda." "Perhitungan apa?" "Kau telah menggagalkan usahaku untuk membantu Tangkil. Kau cegah aku melontarkan kerikil yang akan dapat memecahkan pemusatan perhatian wirid terhadap lawannya. Bahkan kerikil yang aku lontarkan itu juga akan dapat menyakitinya." Gelagah Putih menarik nafas panjang. Katanya, "Aku hanya ingin menyelamatkan kalian, Kisanak. Jika aku membiarkan kau melakukannya, maka para pengawal padukuhan itu akan dengan serentak melibatkan diri. Aku tahu kalian adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Tetapi kalian tentu tidak akan dapat melawan para pengawal sepadukuhan. Bahkan semua laki-laki yang ada di rumah itu pun akan melibatkan dirinya pula. Tidak akan ada orang yang tahu apa yang aku lakukan.
Tentu ada. Jika mereka mula-mula tidak melihat itu, karena perhatian mereka tertuju sepenuhnya pada perkelahian antara Wirid dan Tangkil. Tetapi jika kau benar-benar melemparkan kerikil-kerikil itu, maka mereka tentu akan mengetahuinya. Maka akan terjadilah malapetaka atas kalian. Persetan, geram Tangkil. Tetapi aku harus mendapatkan sasaran untuk melepaskan dendamku. Aku tidak peduli tentang apapun. Tetapi aku harus memukuli anak tanah perdikan ini sampai pingsan. Bahkan jika ia mencoba melawan, aku tidak akan segan-segan membunuhnya, dan membiarkan mayatnya terkapar di bulak panjang ini, sampai saatnya besok ada seseorang yang akan menemukannya. Kenapa kau menjadi garang? Bertanya Gelagah Putih. Orang itu justru maju selangkah sambil berkata, berlututlah. Pikulah akibatnya, bahwa kau telah mencampuri urusan orang lain. Aku tidak dapat membiarkan kau menjadi sasaran kemarahan orang-orang sepadukuhan. Omong kosong. Tentu bukan itu alasanmu. Seandainya bukan itu, aku berhak mencampuri perkara Wirid dan Tangkil. Wirid adalah orang tanah perdikan ini. Kau tidak boleh berlaku curang dengan memecah pemusatan perhatian Wirid terhadap lawannya. Jika hal itu terjadi, maka Wirid akan dapat kalah dan namanya menjadi cemar. Meskipun mungkin orang-orang sepadukuhan dapat mencegah agar Tangkil tidak membawa istri Wirid, tetapi Wirid akan merasa dirinya tidak mampu melindungi istrinya dan ia akan menjadi rendah diri. Persetan dengan sesorahmu. Aku akan membungkam mulutmu. Kisanak, berkata Gelagah Putih. Aku sudah mengatakan alasanku, kenapa aku mencegahmu. Aku tidak ingin terjadi keributan yang lebih parah. Tetapi aku juga tidak ingin Wirid dicurangi. Sekarang terserah kepadamu, apakah kau dapat mengerti alasan-alasan itu atau tidak. Aku tidak peduli. Tetapi aku akan melepaskan kemarahanku sekarang ini. Baiklah. Jika kau harus keras kepala untuk membuat keributan, aku akan melayanimu. Orang itu tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba saja ia meloncat menyerang Gelagah Putih. Gelagah Putih memang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu ketika orang yang separuh baya itu mengayunkan kakinya, maka Gelagah Putih pun bergeser ke samping, sehingga serangan itu sama sekali tidak mengenainya. Tetapi orang itu tidak berhenti. Ia pun berusaha memburunya. Dengan serta-merta ia pun telah menyerang pula. Dengan memutar tubuhnya ia mengayunkan kakinya mendatar. Tetapi sekali lagi serangannya itu tidak mengenai lawannya. Orang itu menggeram marah. Serangan-serangannya pun kemudian datang membadai. Beruntun susul menyusul. Namun Gelagah Putih tidak membiarkan dirinya diburu oleh serangan-serangan lawannya terus-menerus. Karena itu, ketika ia mendapat kesempatan, maka justru Gelagah Putihlah yang telah menyerang orang yang sudah separuh baya itu. Orang itu terkejut. Ia tidak mengira bahwa Gelagah Putih begitu tangkas, sehingga dapat mempergunakan kesempatan kecil itu untuk membalas menyerang. Orang yang sudah separuh baya itu tidak mengelak. Ia merasa yakin akan tenaga dan kemampuannya. Karena itu, maka dengan sengaja ia membentur serangan Gelagah Putih itu. Tetapi orang itu terkejut sekali ketika benturan itu terjadi. Orang itu terlempar beberapa langkah surut. Bahkan ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, sehingga ia jatuh terguling di tanah. Dengan cepat orang itu melenting berdiri. Ia ingin melihat akibat benturan itu pada lawannya yang masih muda itu. Terdengar orang itu mengumpat kasar. Ia melihat Gelagah Putih sama sekali tidak bergetar surut. Bahkan Gelagah Putih justru maju mendekatinya. Orang yang sudah separuh baya itu pun menyadari bahwa lawannya yang masih muda itu tentu orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka orang yang sudah separuh baya itu harus menjadi lebih berhati-hati. Ia tidak dapat lagi merendahkan lawannya yang masih muda itu. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah terlibat dalam pertempuran yang sengit. Orang yang sudah separuh baya itu telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin segera mengalahkan Gelagah Putih sebelum fajar. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Justru orang itulah yang setiap kali terpental surut. Serangan-serangan Gelagah Putihlah yang lebih banyak menembus pertahanan orang itu dan mengenai sasarannya. Dalam keadaan terdesak, maka orang itu pun telah memberi isyarat kepada kedua orang kawannya untuk melibatkan diri dalam perkelahian itu. Bahkan Tangkil pun telah ikut pula turun ke gelanggang. Tetapi Prastawa tidak membiarkan Gelagah Putih bertempur sendiri melawan 4 orang.
Prastawa pun kemudian telah ikut pula bertempur. Bahkan Prastawa itu pun kemudian harus melawan Tangkil dan seorang di antara keempat orang itu, sementara orang yang sudah separuh baya itu dibantu oleh seorang kawannya bertempur melawan Gelagah Putih. Tetapi dua orang yang bertempur melawan Gelagah Putih itu tidak dapat berbuat banyak. Bahkan Tangkil yang tulang-tulangnya masih terasa sakit, bersama seorang kawannya, segera terdesak oleh Prastawa yang bertempur dengan garang. Ketika kaki Prastawa mengenai dada Tangkil yang masih lemah itu, maka Tangkil pun telah terlempar jatuh, berguling melewati tanggul parit dan tercebur ke dalamnya. Dengan susah payah Tangkil berusaha merangkak naik ke atas tanggul parit dan bergulir ke pinggir jalan. Pakaiannya menjadi basah kuyup, sementara nafasnya menjadi terengah-engah. Tangkil memang berusaha untuk berdiri. Tetapi kedua kakinya rasa-rasanya tidak lagi dapat menyangga tubuhnya dengan baik. Apalagi dadanya terasa menjadi sesak, sehingga Tangkil itu menjadi susah untuk bernafas. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya kemudian adalah menonton perkelahian itu. Seorang yang bertempur melawan Prastawa tidak dapat bertahan terlalu lama. Orang itu benar-benar telah kehilangan kesempatan untuk memberikan perlawanan. Setiap kali serangan Prastawa mengenainya dan melemparkannya beberapa langkah surut. Sedangkan kedua orang yang bertempur melawan Gelagah Putih pun sudah menjadi semakin terdesak. Orang yang sudah separuh baya itu sudah kehilangan akal untuk mengatasi serangan-serangan Gelagah Putih. Apalagi sejenak kemudian, kawannya itu sudah tidak berdaya lagi. Ketika tangan Gelagah Putih menyambar keningnya, maka anak itu terdorong beberapa langkah ke samping. Ketika kakinya terantuk batu, maka ia jatuh menimpa sebatang pohon turi yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. Orang itu tertatih-tatih berdiri. Tetapi ia sudah tidak sanggup lagi untuk bertempur. Karena itu, maka sejenak kemudian lawan Gelagah Putih yang seorang lagi pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan suara yang bergetar, orang yang sudah separuh baya itu pun berkata, "Sudahlah, anak muda. Aku menyerah. Aku ternyata tidak mampu mengimbangi ilmumu." Gelagah Putih pun tidak memburunya lagi. Dengan dahi yang berkerut ia pun berkata, "Kau yakini sikapmu?" "Iya, anak muda." "Kau akui kesalahanmu?" "Iya, Kisanak. Aku dan kawan-kawanku termasuk Tangkil mohon maaf. Kami memang salah." Gelagah Putih pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Pulanglah. Tetapi jangan mencoba-coba lagi. Apapun yang kalian lakukan, tidak akan berhasil." "Baik, Kisanak," jawab orang yang sudah separuh baya itu. "Jangan libatkan anak-anak muda di padukuhanmu dalam persoalan ini. Batasi saja sampai sekian, agar tidak menjadi berkepanjangan." "Iya, Kisanak. Pulanglah. Jika kalian mengaku salah, maka kalian harus bertanggung jawab atas pengakuan itu. Kalian tidak akan melakukannya lagi." "Iya, Kisanak." Gelagah Putih pun kemudian memberi kesempatan keempat orang itu meninggalkannya, bersama Prastawa yang berdiri termangu-mangu di tengah-tengah bulak panjang itu. Tangkil yang kesakitan berjalan sambil memegangi dadanya yang terasa pepat. Sedangkan seorang kawannya berjalan agak terbungkuk-bungkuk karena punggungnya yang sakit seorang lagi setiap kali berdesah. Telinganya terasa sakit sekali. Meskipun demikian, Tangkil itu masih berkata, "Anak-anak muda tanah perdikan itu menjadi besar kepala. Kita memang tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi aku tidak berhenti sampai di sini," berkata Tangkil. "Kau mau apa?" "Aku ajak kawan-kawanku mengambil Wirit dan istrinya. Kami akan membawanya ke seberang Kali Praga. Kami akan mengikat Wirit dan merendamnya di Kali Praga. Sedangkan istrinya akan aku bawa pulang." "Sudahlah. Jangan memperpanjang persoalan ini. Aku harus menebus kekalahanku. Tidak ada gunanya. Jangankan anak-anak seberang timur Kali Praga, sedangkan sepasukan orang-orang terlatih yang akan menguasai tanah perdikan menoreh itu pun dapat dikalahkan," berkata orang separuh baya itu. Lalu katanya pula, "Jika aku mengantarmu menemui Wirit, justru karena kita hanya berempat. Kau dan Wirit akan berkelahi seorang melawan seorang. Tetapi kita kemudian berkelahi melawan anak padukuhan induk itu. Salah kita. Dan kita sudah dikalahkan. Untung bahwa anak-anak muda itu bukan orang-orang yang bengis, sehingga kita dibiarkan meninggalkan tanah perdikan itu. Tetapi mereka menyakiti kita.
Salah kita. Jika kita tidak mencegatnya di bulak panjang ini, maka kita tidak disakiti. Kecuali kau, yang memang telah melakukan perkelahian seorang melawan seorang. Tetapi aku mempunyai banyak kawan yang akan bersedia membantuku. Jika kau coba juga, maka tentu akan jatuh korban. Banyak di antara kita akan mati. Dan jika itu terjadi, maka kaulah yang harus bertanggung jawab. Tangkil menjadi ragu-ragu. Ia mengakui kebenaran kata-kata orang yang sudah separuh baya itu. Tetapi hatinya masih terasa panas. Sakit di punggungnya, di dadanya, di keningnya dan di banyak tempat itu, tidak membuatnya menjadi takut mengalaminya lagi. Dalam pada itu, Gelagah Putih dan Prastawa telah melanjutkan perjalanannya kembali ke padukuhan induk tanah perdikan Menoreh. Namun di sepanjang jalan, mereka masih saja berbicara tentang Tangkil. Orang yang keras kepala yang tidak mudah mengakui kenyataan yang dihadapinya. Tetapi aku kira orang itu tidak akan kembali, berkata Prastawa. Mudah-mudahan, sahut Gelagah Putih. Ketika keduanya kemudian sampai ke padukuhan induk, fajar telah membayang di langit. Keduanya pun segera berpisah. Masing-masing langsung pulang ke rumah mereka. Keduanya memang tidak sempat untuk tidur bareng sekejap, karena mereka harus segera menunaikan kewajiban mereka. Ketika matahari terbit, Gelagah Putih pergi ke sumur untuk mengisi jambangan di Pakiwan. Tetapi jambangan itu sudah penuh, sehingga Gelagah Putih justru termangu-mangu. Sukra melangkah mendekatinya sambil berdesis. Kau pulang pagi. Gelagah Putih mengangguk. Kau tentu mabuk tuak setelah menari tayub semalam suntuk dengan kledek-kledek cantik. Gelagah Putih tersenyum. Katanya. Tidak ada tari tayub di rumah Wirid. Jadi kenapa kau fajar baru pulang? Tidak ada tari tayub. Tetapi di rumah Wirid diselenggarakan tari topeng. Tari topeng tidak semalam suntuk. Gelagah Putih tertawa. Tetapi ia justru bertanya. Kau yang mengisi jambangan ini? Ya. Seharusnya kaulah yang mengisinya. Aku memang akan mengisi jambangan itu. Tetapi kau sudah mengisi lebih dahulu. Tetapi kau harus menukarnya. Menukar apa? Ajari aku bermain cambuk. Kau yang mabuk, jawab Gelagah Putih. Kau tahu bahwa ilmu cambukku baru di tataran dasar. Biar saja. Tentu aku tidak berhak untuk mengajar orang lain. Tidak ada yang tahu. Inilah yang tabu bagi mereka yang belajar olah kanuragan. Aku akan berbicara dengan Kakang Agung Sedayu, bahwa kau ingin mempelajari ilmu cambuk. Aku tidak tahu bagaimana sikap Kakang Agung Sedayu. Apakah ia segera mengajarimu, atau bahkan sebaliknya? Tetapi Suka itu melangkah mendekat sambil berdesis. Jangan. Jangan katakan. Kau tentu akan selalu memaksa-maksa aku untuk mempelajari ilmu cambuk. Tidak, tidak. Aku akan diam. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu Sukra pun melangkah pergi sambil menundukkan kepalanya. Gelagah Putih menjadi iba kepada anak itu. Katanya. Jangan cemas. Aku tidak akan mengatakannya. Sukra itu berpaling. Katanya. Terima kasih. Dalam pada itu, Tangkil ternyata masih saja mendendam. Tetapi tidak seorang pun di antara kawan-kawannya yang bersedia membantunya menyeberang Kali Praga untuk membalas sakit hatinya. Kami masih belum gila, berkata seorang kawannya, yang sudah mendengar dari orang yang separuh baya yang mengantar Tangkil pergi ke tanah perdikan Menoreh, apa yang telah terjadi. Kita pergi dengan diam-diam ke rumah Wirid. Pergilah sendiri. Pengecut. Kau yang tidak tahu diri. Kita semuanya pernah mendengar, bagaimana anak-anak muda tanah perdikan mengusir pasukan yang besar, yang terdiri dari gerombolan-gerombolan penjahat dan prajurit yang merasa sakit hati terhadap Mataram. Lalu apakah bobot kita? Tidak lebih dari seekor kleret gombal yang sombong. Yang tidak yakin bahwa sebatang randu alas yang besar akan kuat menahan tubuhnya, sehingga harus digoyang-goyangkannya lebih dahulu sebelum ia memanjat. Tangkil mengerutkan dahinya. Namun akhirnya Tangkil harus mengurungkan niatnya, karena tidak seorang pun yang mau membantunya pergi ke tanah perdikan dengan diam-diam. Di hari-hari mendatang, terasa kehidupan di tanah perdikan Menoreh menjadi tenang. Para petani, pedagang,
orang-orang yang bekerja di sawahnya sendiri atau diupah oleh orang lain, dan orang-orang dalam tugas mereka masing-masing, dapat melakukan kewajiban mereka dengan tenang. Tidak ada gangguan, baik di siang hari maupun di malam hari. Para pengawal dan anak-anak muda Tanah Perdikan tidak lagi dicengkam oleh ketegangan. Meskipun demikian, para pengawal tidak menjadi lengah. Di malam hari, gardu-gardu tetap terisi. Banjar-banjar padukuhan pun tidak pernah menjadi kosong. Dengan demikian, maka para bebahu padukuhan-padukuhan di Tanah Perdikan mempunyai kesempatan untuk bekerja keras, meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Jalan pun menjadi semakin rata. Jembatan-jembatan, bendungan-bendungan dan parit-parit. Dalam pada itu, ternyata bukan saja Tanah Perdikan menoreh yang terasa tenang. Mataram pun terasa damai. Tidak ada gejolak yang muncul di permukaan. Pemerintahan di kadipaten-kadipaten pun berjalan dengan baik. Hubungannya dengan Mataram terasa tidak ada masalah. Sementara itu, Gelagah Putih mempunyai banyak kesempatan untuk menuntun Sukra dalam olah kanuragan. Sukra pun bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Kapan saja ia mempunyai kesempatan, maka Sukra telah berada di dalam sanggar. Terutama sanggar terbuka di halaman belakang rumah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka ilmunya pun dengan cepat meningkat. Dalam pada itu, Empu Isanata dan Nyi Duani, lewat Agung Sedayu, mohon kepada Ki Gede untuk memiliki sebidang tanah. Mereka berniat untuk tinggal di Tanah Perdikan menoreh untuk seterusnya. Berbeda dengan Ki Jayaraga, yang telah menyatakan kepada Agung Sedayu untuk tinggal bersamanya. Jika Ki Lurah tidak berkeberatan, anggap aku sebagai ayahmu yang tinggal di rumah anaknya. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, tentu aku tidak berkeberatan. Apalagi Ki Jayaraga hanya seorang diri. Memang keadaannya berbeda dengan Empu Isanata. Empu Isanata tidak sendiri. Tetapi ia hidup bersama anak perempuannya. Bahkan masih ada kemungkinan anak perempuannya itu menempuh kehidupan sebagai kebanyakan orang. Berumah tangga dan mempunyai anak. Ki Gede tidak berkeberatan. Diberinya Empu Isanata sebidang tanah garapan yang dapat dikerjakannya bersama anaknya, Nyi Duani, untuk menyangga hidup mereka sehari-hari. Tetapi ternyata Nyi Duani tidak hanya dapat membantu ayahnya bekerja di sawah. Tetapi Nyi Duani juga memiliki kepandaian menganyam perkakas dapur dari bambu. Ternyata keduanya dapat menyesuaikan dirinya dengan kenyataan yang mereka hadapi. Mereka pun kemudian telah menempatkan dirinya pada satu tataran kehidupan yang sederhana. Bertani dan menganyam perkakas dapur dari bambu. Ternyata bahwa pekerjaan itu mampu menopang hidup mereka sehari-hari. Tanpa malu-malu Nyi Duani membawa hasil anyamannya ke pasar bersama Empu Isanata. Di hari-hari sibuk mengerjakan sawah, Empu Isanata selalu bertemu dan kadang-kadang berangkat bersama-sama Ki Jayaraga ke sawah. Letak sawah yang digarap Empu Isanata dan sawah Agung Sedayu, yang dikerjakan antara lain oleh Ki Jayaraga, tidak terlalu jauh. Rara Wulan yang sering mengirim makanan ke sawah, sering bertemu dan berjalan bersama-sama dengan Nyi Duani. Dengan demikian, meskipun rumah mereka kemudian terpisah, tetapi hubungan antara keluarga Empu Isanata dan keluarga Agung Sedayu masih tetap akrab. Apalagi Empu Isanata dan Nyi Duani merasa berhutang budi kepada keluarga Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Dalam pada itu, ketenangan di Mataram terasa pengaruhnya sampai kemana-mana. Perguruan-perguruan pun berkembang dengan baik, para pedagang dapat melakukan tugas mereka dengan tenang. Tidak ada bahaya yang menghadang di perjalanan mereka. Namun ketenangan itu tidak mampu membuat hati Ki Sabalintang menjadi tenang. Gejolak di jantungnya masih saja membara. Keinginannya untuk membangkitkan satu kekuatan yang besar masih belum pernah padam. Ia masih saja membidik Swandaru sebagai sasarannya. Aku harus mendapatkan seorang perempuan cantik yang cerdas dan mau bekerja sama, Paman, berkata Ki Sabalintang kepada orang yang dituakannya. Orang yang dipanggilnya Paman itu menarik nafas dalam-dalam. Sulit, Ki Sabalintang. Biasanya seorang perempuan yang cantik itu sulit untuk diajak bekerja bersama untuk tugas-tugas yang berbahaya seperti ini. Tetapi tentu ada. Bagaimana dengan Nyi Yatni? Tidak, Paman. Aku tidak mau kehilangan untuk kedua kalinya. Aku sudah kehilangan Nyi Duani. Sekarang aku mempunyai Nyi Yatni, yang menurut pendapatku tidak berbeda dengan Nyi Duani. Mungkin kemampuan Nyi Duani lebih tinggi dari Nyi Yatni.
Tetapi dengan berlatih siang dan malam seperti sekarang ini, aku harap Nyi Yatni akan dapat menyamai kemampuan Nyi Duani. Baiklah. Kau masih harus mencarinya. Tetapi tentu tidak mudah. Aku mengerti, Paman. Tetapi bukankah kita tidak tergesa-gesa? Aku tidak mau membuat rencana dan melaksanakan segera, tetapi gagal seperti yang sudah pernah terjadi. Ya. Itu pertanda bahwa kau menjadi lebih matang dalam berpikir dan bersikap. Mudah-mudahan dengan demikian, kau akan berhasil. Aku mohon Paman membantu aku mencari perempuan cantik, cerdas, dan bersedia bekerja. Tetapi ia harus setia dan tidak berkhianat seperti Nyi Duani. Orang yang dipanggil Paman itu tersenyum. Katanya, jika saja aku bertemu dengan perempuan seperti itu. Tetapi aku sudah tidak mempunyai daya tarik apa-apa untuk membujuk seorang perempuan cantik, cerdas, berani dan setia. Tetapi Kisah Balintang itu pun menjawab. Paman tidak perlu mempunyai daya tarik apa-apa. Paman tinggal menunjukkan saja daya tarik yang dimiliki oleh Suandaru. Orang itu mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata. Ya. Yang harus memiliki daya tarik adalah Suandaru. Dan Suandaru sudah memilikinya. Orang tua itu pun tertawa. Katanya, tugasku hanya menunjukkan kepada perempuan cantik itu? Ya. Sayang. Kenapa? Suandaru sudah beristri dan bahkan beranak. Kebanyakan perempuan tidak mau dimadu. Itu tidak penting bagi perempuan yang bersedia bekerja bersama dengan kita itu. Apakah Suandaru sudah beristri atau belum, apakah ia mempunyai anak atau belum, sama sekali tidak penting. Istri dan anaknya itu kelak akan disingkirkan. Bahkan Suandaru sendiri akan disingkirkan, berkata Kisah Balintang. Lalu apa yang tersisa bagi perempuan itu? Jika perempuan itu kelak berkeberatan bahwa Suandaru disingkirkan, maka perempuan itu juga akan disingkirkan. Bukankah perempuan itu sudah tidak berguna lagi? Orang yang dipanggil Paman itu mengerutkan dahinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia pun berkata. Ya. Perempuan itu tidak berguna lagi. Nah, sekarang tugas kita yang mendesak adalah menemukan perempuan itu. Orang yang dipanggil Paman itu mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya. Tetapi aku ingin kenal dengan Suandaru, anak Ki Demang Sangkal Putung itu. Aku ingin tahu, kenapa kau yakin dengan keberhasilan rencanamu itu? Kita akan mengusahakan agar rencana kita ini berhasil. Orang yang dipanggil Paman itu mengangguk-angguk. Beberapa hari kemudian, maka orang yang dipanggil Paman itu sudah terlibat dalam urusan jual beli kuda dengan Suandaru. Lewat seorang saudagar kuda, maka orang dipanggil Paman itu telah menjual kudanya yang besar dan tegar kepada Suandaru, yang memang seorang penggemar kuda. Demikian melihat kuda orang yang dipanggil Paman oleh Kisah Balintang itu, maka Suandaru langsung ingin memilikinya. Setelah beberapa kali tawar-menawar, maka akhirnya harga pun disepakati. Dengan jual beli itu, maka orang yang dipanggil Paman oleh Kisah Balintang itu pun kemudian dapat mengenal Suandaru. Bahkan perkenalan itu menjadi semakin lama semakin akrab. Orang itu ternyata memiliki pengetahuan yang luas sekali tentang kuda. Sementara Suandaru adalah seorang penggemar kuda. Perkenalan yang semakin akrab itu tidak menimbulkan persoalan apa-apa pada Suandaru dan keluarganya. Ki Demang, Pandanwangi dan orang-orang di sekitarnya tidak mempunyai keberatan apa-apa terhadap kehadiran orang itu di dalam kehidupan Suandaru, karena orang itu dapat mengisi waktu-waktu luang Suandaru dengan berbincang dan menilai kuda. Tidak jarang keduanya berkuda menyusuri jalan-jalan Kademangan dan kadang-kadang berputaran di padang rumput. Kadang-kadang dilarikannya kudanya sekencang-kencangnya, namun kadang-kadang diperintahkannya kudanya menari dengan langkah-langkah kecil. Angger Suandaru, berkata orang itu. Jika Angger Suandaru masih menginginkan kuda yang baik, aku akan dapat mengusahakannya. Tetapi harganya mungkin lebih tinggi dari kuda yang telah Angger beli. Karena kuda itu adalah satu di antara kuda-kudaku sendiri. Berapa ekor kuda yang Paman Ambara miliki? Bertanya Suandaru. Tidak banyak, Nger. Aku seorang penggemar kuda. Tetapi kegemaranku itu tidak didukung oleh kemampuanku untuk memiliki kuda-kuda yang baik. Aku bukan seorang yang berkecukupan. Karena itu, maka setiap kali aku ingin membeli seekor kuda, maka aku terpaksa melepaskan kudaku yang lain. Tetapi pada umumnya kuda-kudaku adalah kuda yang baik.
Apakah aku dapat sekali-sekali datang ke rumah Paman Ambara untuk melihat kuda-kuda Paman itu? Silakan Ger. Silakan singgah di Kajoran. Angger akan dapat melihat kuda-kudaku. Lain kali, Paman. Lain kali aku singgah di rumah Paman Ambara. Ketika keinginan Swandaru itu disampaikan oleh Ki Ambara kepada Ki Sabalintang, maka Ki Sabalintang pun berkata, Paman seharusnya mempunyai anak seorang gadis yang sangat cantik. Dari mana aku mendapatkan seorang anak perempuan yang cantik, cerdas, dan setia itu? Kita akan berusaha. Usahakan agar Swandaru itu tidak terlalu cepat pergi ke rumah Paman. Tidak apa-apa. Jika kelak perempuan yang kita inginkan itu kita dapatkan, maka aku akan dapat minta Swandaru datang lagi ke rumahku. Tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, harus dipersiapkan rumah yang memadai di Kajoran. Ki Ambara bukan sekedar orang yang menumpang di rumah sanak kandangnya, tetapi Ki Ambara memang tinggal di Kajoran. Di belakang rumahnya terdapat kandang kuda yang berisi beberapa ekor kuda yang besar dan tegar, yang menarik perhatian Swandaru. Ya, kau harus mengusahakannya. Bukan satu hal yang sulit, Paman. Jauh lebih mudah dan pada mencari seorang perempuan muda yang cantik, cerdas, berani dan setia. Ki Ambara tersenyum. Katanya, terserah kepadamu, Ki Sabalintang. Sebenarnya lah, beberapa hari kemudian Ki Ambara sudah tinggal di rumahnya sendiri. Rumah yang dibeli oleh Ki Sabalintang. Di belakang rumah dibuat kandang kuda. Tetapi kandang itu harus tidak berkesan baru. Beberapa ekor kuda berada di kandang itu. Di rumah Ki Ambara tinggal sepasang suami istri yang bekerja padanya. Suaminya seorang yang memelihara kuda, dan istrinya bekerja di dapur. Sementara itu masih ada lagi seorang anak muda yang membantu membersihkan halaman rumah yang terhitung luas. Membelah kayu bakar, mengisi jambangan di pakiwan dan mengisi gentong di dapur, serta pekerjaan-pekerjaan lainnya. Beberapa hari kemudian, Ki Ambara pun telah siap menerima kedatangan Swandaru. Kepada para pembantunya, Ki Ambara minta agar mereka menganggap bahwa mereka sudah lama tinggal di padukuhan Kajoran. Kepada tamu-tamuku kalian harus mengatakan, seandainya mereka bertanya kepadamu, bahwa kalian sudah lama bekerja padaku dan aku sudah lama tinggal di Kajoran. Bagaimana jika tamu-tamu Ki Ambara itu bertanya kepada tetangga di sebelah menyebelah? Tamu-tamuku tidak mempunyai waktu untuk melakukannya, jawab Ki Ambara. Demikianlah, hubungan antara Ki Ambara dan Swandaru berlangsung terus. Ki Ambara sering berkunjung ke rumah Swandaru, sehingga keluarga Swandaru mengenalnya dengan baik. Pandan Wangi pun mengenalnya dengan baik pula. Ketika Ki Ambara mempersilakan Swandaru datang ke rumahnya untuk melihat-lihat kudanya, maka Swandaru pun menyatakan kesediaannya. Bersama Nyi Pandan Wangi. Bukankah Nyi Pandan Wangi juga seorang penggemar kuda? Ia bukan penggemar kuda, Ki Ambara. Tetapi Pandan Wangi memang seorang penunggang kuda yang baik. Ajak ia ke rumahku, Ger. Baik, Paman. Aku akan mengajaknya. Nah, kapan Angger akan pergi ke rumahku? Biarlah aku menjemput, agar Angger tidak usah bertanya-tanya sepanjang jalan. Tidak akan terlalu sulit, Paman. Jangan, Ger. Sebaiknya kita membuat janji. Aku akan datang kemari menjemput Angger berdua. Swandaru tidak ingin mengecewakan Ki Ambara. Karena itu, maka ia pun berkata, jika demikian, baiklah. Aku akan berkunjung ke rumah Ki Ambara di akhir pekan. Aku akan mengajak istriku. Mudah-mudahan ia tidak berkeberatan. Sekali-sekali menjelajahi kademangan-kademangan yang lain untuk melihat-lihat keadaan. Tetapi aku yakin, bahwa kademangan Sangkal Putung adalah kademangan terbaik di daerah ini, Nger. Mungkin di satu sisi, Paman. Tetapi di sisi lain, tentu ada kekurangannya. Kademangan-kademangan itu tentu mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Itulah yang pantas aku lihat. Sebenarnya lah di akhir pekan, Swandaru dan Pandan Wangi pun telah bersiap-siap untuk pergi. Ternyata Pandan Wangi merasa senang juga melihat-lihat keadaan di luar kademangannya, karena Pandan Wangi jarang sekali melakukannya. Pandan Wangi jarang sekali bepergian tetapi jika ia sudah keluar dari regol halaman rumah di atas punggung kuda, maka ia akan sampai di tanah perdikan menoreh.
Tetapi di akhir pekan itu, Pandanwangi akan ikut suaminya pergi mengunjungi seorang sahabatnya di Kajoran. Memang satu perjalanan yang menyenangkan. Bagi Suandaru, jalan ke Kajoran itu telah dikenalnya dengan baik. Sedangkan Pandanwangi memang pernah melewatinya, tetapi hanya sekali-sekali saja. Bersama Ki Ambara, Pandanwangi dan Suandaru berkuda melewati bulak-bulak panjang dan pendek. Mereka berkuda melewati padukuhan yang jarang mereka lihat. Kajoran memang tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, maka mereka pun telah memasuki regol halaman rumah Ki Ambara. Halaman rumah Ki Ambara adalah halaman yang sejuk. Sepasang pohon nangka yang besar tumbuh di depan pendapa. Sedangkan di sebelah menyebelah pendapa, di depan gandok kiri dan kanan, tumbuh pohon belimbing linyir. Dengan demikian, maka udara di halaman rumah itu terasa sejuk. Marilah Angger berdua. Naiklah. Setelah menambatkan kuda mereka di patok-patok yang tersedia, keduanya pun naik ke pendapa. Ki Ambara melayani tamunya dengan baik sekali. Pembantunya segera menghidangkan minuman dan makanan. Dipersilahkannya keduanya makan dan minum, dengan ramah sekali. Beberapa saat kemudian, setelah duduk dan berbincang sebentar, Ki Ambara mengajak Suandaru dan Pandanwangi untuk melihat kuda-kudanya. Di kandang Ki Ambara terdapat 5 ekor kuda. Seperti yang dikatakan, bahwa kuda-kuda Ki Ambara adalah kuda-kuda yang baik. Kuda-kuda yang besar dan tegar. Bukan saja Suandaru yang senang sekali memperhatikan kuda-kuda Ki Ambara, tetapi Pandanwangi pun tidak jemu-jemunya melihat kuda-kuda itu. Dari yang satu ke yang lain. Namun kemudian kembali lagi pada yang pertama. Jika Angger Suandaru dan Angger Pandanwangi ingin mencoba, aku persilakan, berkata Ki Ambara. Terima kasih, jawab Pandanwangi. Lain kali saja Ki Ambara. Lain kali aku akan datang untuk mencoba kuda-kuda Ki Ambara. Silakan, Nger. Silakan. Bukankah Ki Ambara tidak berkeberatan? Tentu tidak, Nger. Aku akan menerima Angger dengan senang hati. Pandanwangi pun tersenyum. Senyumnya membuatnya menjadi semakin cantik. Di mana didapat seorang gadis yang cantiknya melebihi, setidak-tidaknya menyamai Pandanwangi, untuk memikat Suandaru, berkata Ki Ambara di dalam hati. Menurut Ki Ambara, kecantikan Pandanwangi adalah puncaknya kecantikan. Beberapa lama Suandaru dan Pandanwangi berada di rumah Ki Ambara. Setelah minum semangkuk dan makan beberapa potong makanan, Suandaru dan Pandanwangi pun mohon diri. Sering-seringlah datang, Angger Pandanwangi. Aku senang dapat berkunjung ke rumah Ki Ambara. Lain kali aku tentu akan datang lagi. Bukankah kedatanganku tidak mengganggu kegiatan sehari-hari Ki Ambara? Tidak. Tentu tidak. Aku sudah tua. Aku tidak lagi pantas bekerja. Pekerjaanku sekarang tinggal bermain-main dengan kuda. Untuk hidupku sehari-hari, aku ditopang oleh sebidang tanah yang digarap oleh tetangga sebelah. Selain itu, anak-anakku masih membantuku. Berapa orang anak Ki Ambara? 4. 3 laki-laki dan seorang perempuan. Semua sudah berkeluarga. Ki Ambara itu mengangguk sambil tersenyum. Katanya, ya. Beruntunglah aku, bahwa anak-anakku sangat baik kepadaku. Pandanwangi tersenyum. Katanya, Ki Ambara adalah seorang ayah yang beruntung. Tetapi istriku telah meninggal 3 tahun yang lalu. Pandanwangi mengangguk-angguk. Katanya, masa-masa sepi. Jadi Ki Ambara sendiri di sini? Ya. Dengan beberapa orang pembantu. Pandanwangi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian sekali lagi ia minta diri. Kami sudah cukup lama mengganggu Ki Ambara. Tidak. Aku sama sekali tidak merasa terganggu. Terima kasih atas sambutan Ki Ambara, berkata Suandaru kemudian. Aku antar Angger berdua sampai ke regol padukuhan. Tidak usah, Ki Ambara. Terima kasih. Tidak apa. Aku ingin menghormati tamu-tamuku. Suandaru dan Pandanwangi tidak menolak. Mereka pun kemudian mengambil jalan sebagaimana mereka datang, hanya arahnya sajalah yang berlawanan. Demikian mereka sampai di regol padukuhan. Maka Ki Ambara yang duduk di punggung kuda itu pun berkata, sampai di sini, Nger. Terima kasih, Ki Ambara. Terima kasih.
Sejenak kemudian, kuda Swandaru dan Pandan Wangi pun segera berlari. Tetapi keduanya tidak melarikan kuda mereka seperti sedang berpacu. Ketika Ki Ambara sampai di rumahnya kembali, Ki Sabalintang duduk di tangga pendapa. Ki Sabalintang mengenakan pakaian seorang pembantu di rumah itu. Satu permulaan yang menjanjikan harapan, berkata Ki Sabalintang. Pandan Wangi selanjutnya tidak akan menaruh curiga jika Swandaru datang kemari. Juga setelah seorang anak gadisku datang. Ki Ambara mengatakan bahwa keempat anak Ki Ambara sudah menikah. Hei! Ki Sabalintang tertawa. Katanya. Tidak apa-apa. Gadis itu adalah cucu Ki Ambara. Anak perempuan dari anak Ki Ambara yang tertua. Atau anak perempuanku itu berselisih dengan suaminya, dan untuk sementara tinggal di rumah ini. Ki Sabalintang masih saja tertawa berkepanjangan. Namun tiba-tiba saja Ki Sabalintang itu bertanya. Ki Ambara, jika ada seorang perempuan di sini, apakah Pandan Wangi tidak menjadi curiga, jika Swandaru sering datang mengunjungi Ki Ambara? Bukankah perempuan itu sadar, untuk apa ia di sini? Untuk apa ia berhubungan dengan Swandaru? Dengan demikian, maka akan sangat mudah diatur bahwa Pandan Wangi tidak akan pernah bertemu dengan perempuan itu. Seandainya Pandan Wangi ikut Swandaru datang kemari, bukankah di rumah ini ada beberapa buah bilik yang cukup luas untuk menyembunyikan perempuan itu? Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Perempuan itu akan bersembunyi dengan sadar, karena ia tahu tujuan hubungannya dengan Swandaru. Akan berbeda jika ia berhubungan dengan Swandaru karena hubungan pribadi tanpa tujuan yang lebih besar. Mungkin ia justru dengan sengaja menampilkan dirinya pada saat-saat Pandan Wangi datang kemari bersama Swandaru. Sengaja menyakiti hati Pandan Wangi, sehingga akhirnya Pandan Wangi akan meninggalkan Swandaru. Apa salahnya jika perempuan itu berhasil menguasai Swandaru sepenuhnya? Kenapa tiba-tiba kau menjadi bodoh, Ki Sabalintang? Jika Pandan Wangi pulang ke tanah perdikan menoreh, apakah kau akan dapat memanfaatkan Swandaru, dan apalagi Pandan Wangi, untuk membujuk Ki Gede Menoreh agar tanah perdikan menoreh menempatkan diri di samping Sangkal Putung? Bukankah kau ingin menguasai tanah perdikan menoreh, meskipun yang harus tampil orang lain? Aku misalnya. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Ya, Ki Ambara benar. Nah, sekarang cari perempuan itu. Aku kira aku tidak akan sanggup. Aku akan mencari, Ki Ambara. Ki Sabalintang tertawa pula. Katanya. Ki Ambara agaknya lebih curiga dari Yatni sendiri. Yatni sudah tahu bahwa aku harus menemukan seorang perempuan muda yang cantik, cerdas, berani dan setia. Ki Ambara tertawa pula. Di hari-hari berikutnya, hubungan antara Ki Ambara dan Swandaru menjadi semakin akrab. Beberapa pekan kemudian, Swandaru telah membeli lagi seekor kuda yang baik bagi Pandan Wangi. Pandan Wangi sendiri pergi bersama Swandaru untuk melihat kuda itu di rumah Ki Ambara. Demikian Pandan Wangi melihat kuda itu. Maka ia pun segera tertarik. Kau senang, Pandan Wangi? Bertanya Swandaru. Pandan Wangi mengangguk. Katanya. Aku ingin mencobanya, Kakang. Silakan, silakan Nyi. Nyi Pandan Wangi dapat membawa kuda itu barang sepekan. Jika Nyi Pandan Wangi sesuai, aku silakan untuk mengambilnya. Jika ternyata tidak apa-apa. Pandan Wangi memandang Swandaru dengan kerut di dahi. Jika aku bawa kuda itu, bagaimana dengan kudaku? Biarlah kuda Nyi Pandan Wangi ditinggal saja di sini. Aku akan memeliharanya dengan baik. Swandaru tersenyum. Katanya. Terima kasih, Ki Ambara. Demikianlah, kuda yang baru itu telah dibawa pulang oleh Pandan Wangi, sementara kudanya ditinggalkannya di rumah Ki Ambara. Sampai pada saat Pandan Wangi membawa kuda Ki Ambara, Ki Sabalintang masih belum mendapatkan seorang perempuan yang sesuai untuk tinggal bersama Ki Ambara untuk diaku sebagai cucunya, atau anaknya, jika perempuan itu sudah tidak lagi pantas disebut seorang gadis. Tetapi Ki Sabalintang memang tidak tergesa-gesa. Belajar pada pengalaman, maka ia harus cermat dengan rencananya, meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang. Dalam pada itu, ternyata Pandan Wangi merasa sesuai dengan kuda yang dibawanya dari Ki Ambara. Karena itu, maka ia minta agar Swandaru membeli kuda itu. Swandaru pun tidak berkeberatan.
Suandaru yang pernah merasa bersalah, ingin menebus kesalahannya dengan sedikit menyenangkan Pandan Wangi. Karena itu, maka setelah sepekan, Suandaru dan Pandan Wangi datang lagi ke rumah Ki Ambara untuk melaksanakan jual beli kuda itu. Lalu bagaimana dengan kudaku? Bertanya Pandan Wangi kepada Suandaru. Biarlah aku menuntunnya. Kuda itu juga baik. Barangkali dapat dipergunakan ayah. Ayah sudah punya kuda sendiri. Tetapi menurut pendapatku, kuda itu masih lebih baik dari kuda ayah. Pandan Wangi mengangguk-angguk. Hari itu Pandan Wangi mendapat seekor kuda yang baru. Kuda yang memang lebih baik dari kudanya yang lama. Ki Ambara dapat menyelam sambil minum, berkata Ki Sabalintang. Ki Ambara tertawa. Berapa Ki Ambara mendapat keuntungan dari menjual kuda itu? Bertanya Ki Sabalintang. Cukupan, jawab Ki Ambara. Tetapi mereka tentu tidak akan membeli lagi dalam waktu dekat. Tetapi Suandaru telah memberikan gagasan padaku untuk berjual beli kuda. Aku sudah mempunyai sumber, di mana aku dapat membeli kuda dengan harga yang agak murah. Kepada siapa Ki Ambara akan menjualnya? Kau harus membeli seekor. Orang-orangmu harus kau wajibkan membeli kuda kepadaku, dengan harga yang tinggi. Ki Sabalintang tertawa berkepanjangan. Katanya. Itu namanya pemerasan. Ki Ambara pun tertawa semakin keras sehingga perutnya terguncang-guncang. Demikianlah, hubungan Ki Ambara dengan keluarga Suandaru menjadi semakin rapat. Niat Ki Ambara untuk menjadi pedagang kuda pun benar-benar dilaksanakannya. Beberapa orang bebahu Sangkal Putung telah terpengaruh pula oleh Suandaru. Mereka ingin juga membeli kuda yang baik seperti kuda Suandaru. Ki Ambara memang seorang yang tahu benar tentang kuda. Ia dapat memilih kuda yang benar-benar baik dan dapat membelinya dengan harga yang pantas, sehingga ia mendapat keuntungan yang baik dari perdagangan kudanya. Bahkan akhirnya bukan saja para bebahu di Sangkal Putung. Cerita tentang kuda-kuda Ki Ambara menjalar ke kademangan-kademangan lain. Tetapi ada juga bebahu yang harus menahan keinginannya, karena harga kuda yang baik itu juga cukup tinggi. Besok panen aku sudah merencanakan untuk menikahkan anak perempuanku. Mungkin aku harus menunda keinginanku untuk membeli seekor kuda yang baik pada panenan berikutnya, atau berikutnya lagi, berkata Ki Kamitua di Sangkal Putung. Ah, Ki Kamitua itu tentu hanya sekedar berkelakar. Jangan tunggu uangmu sampai karatan, berkata Ki Jagabaya. Heh, bukankah aku harus menabung dari waktu ke waktu? Anakku perempuan sudah dewasa. Aku tidak mau anakku menjadi perawan kasep. Berapa umur anakmu? Sudah 17. Baru 17. Sudah 17. Ki Jagabaya tertawa, Ki Kamitua pun tertawa pula. Pandan Wangi menjadi semakin tidak menaruh keberatan terhadap hubungan yang semakin akrab antara Suandaru dan Ki Ambara. Ki Demang Sangkal Putung pun menganggap bahwa kegemaran Suandaru terhadap kuda tidak mengganggu kewajiban yang sudah ditekuninya kembali, setelah untuk beberapa lama ia salah jalan. Bahkan dengan kudanya yang baru, ia semakin sering berkeliling kademangan untuk melihat-lihat perkembangan yang telah bertunas kembali, setelah beberapa saat lamanya seakan-akan menjadi layu. Para bebahu yang telah membeli kuda pun menjadi semakin sering pula menyusuri jalan-jalan kademangan. Selain memamerkan kuda-kuda mereka yang baru, para bebahu itu juga ingin meyakinkan diri sendiri bahwa kuda-kuda yang dibelinya itu memang baik. Sebenarnya lah bahwa kuda-kuda itu memang baik. Ki Ambara tidak mau menodai namanya, terutama di Sangkal Putung, karena ia berkepentingan sekali dengan kademangan itu. Dalam pada itu, Ki Sabalintang pun telah mengajak Ki Ambara untuk menemui seorang pengikut Ki Sabalintang yang setia dan dapat dipercaya. Ia mempunyai seorang anak perempuan yang sedang tumbuh dewasa. Mungkin gadis itu dapat Ki Ambara akui sebagai cucu Ki Ambara, berkata Ki Sabalintang. Kita akan menemui gadis itu. Kita akan melihat kemungkinannya. Apakah gadis itu cukup cantik, cukup cerdas dan cukup berani? Tetapi sangat sulit untuk mengetahui kesetiaannya kepada tujuan kita. Marilah kita lihat, berkata Ki Sabalintang. Tetapi tentu gadis itu bukan satu-satunya calon. Baiklah. Untuk menemuinya, kita memerlukan waktu berapa lama, Ki Sabalintang? Mungkin kita harus bermalam 2 malam termasuk perjalanannya. Baiklah. Tetapi aku harus memberitahu Suandaru, agar ia tidak datang ke rumah selagi aku pergi. Bukankah para pembantu Ki Ambara dapat memberitahukan bahwa Ki Ambara sedang pergi?
Aku tidak ingin Swandaru dan apalagi Pandan Wangi berbicara terlalu panjang dengan para pembantuku. Apalagi dengan tetangga-tetanggaku. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai panggraita yang tajam. Semakin banyak mereka berbicara dengan para pembantu, semakin banyak yang ingin mereka ketahui. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Katanya, "Ya, aku mengerti." Karena itu, maka Ki Ambara telah pergi menemui Swandaru untuk memberitahukan bahwa ia akan pergi selama 3 hari. Swandaru yang menerima Ki Ambara bersama istrinya di peringgitan itu pun bertanya, "Ki Ambara akan pergi kemana?" "Sudah lama aku tidak menengok anak-anakku, Ger. Tetapi di samping itu, aku ingin mendapat hubungan baru tentang perdagangan kuda. Aku benar-benar ingin memperluas perdagangan kudaku. Jika semula hanya sekedar sambilan, aku ingin benar-benar menjadi seorang pedagang kuda." Selamat jalan, Ki Ambara. Mudah-mudahan perjalanan Ki Ambara menyenangkan dan berhasil baik. Terima kasih, Ger. Aku perlukan minta diri agar Angger tidak pergi mengunjungiku selagi aku pergi, sehingga perjalanan Angger sia-sia. Bukankah jaraknya tidak jauh? Ki Ambara? Seandainya aku menemukan rumah Ki Ambara kosong, aku tidak merasa kehilangan banyak waktu dan tenaga. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Demikianlah, maka Ki Ambara pun telah terbebas dari kecemasan bahwa Swandaru akan datang ke rumahnya dan berbicara banyak dengan pembantu-pembantunya. Meskipun Ki Ambara sudah memberikan banyak pesan-pesan seandainya ada orang yang bertanya tentang dirinya, tetapi bagi Ki Ambara, lebih baik Swandaru dan Pandan Wangi tidak pergi ke rumahnya. Perjalanan Ki Ambara dan Ki Sabalintang memang agak panjang. Mereka pergi ke Tengaran, sebuah padukuhan yang terletak di pinggir kaki Kali Gandu, di kaki Gunung Merbabu. "Kita akan pergi ke sebuah padepokan kecil, Ki Ambara," berkata Ki Sabalintang di perjalanan. "Siapa yang berada di padepokan itu?" "Ki Sekartawang. Sebelum mendirikan sebuah padepokan di Tengaran, ia pernah menjadi prajurit Jipang. Waktu itu ia masih muda. Ia adalah salah seorang kepercayaan Macan Kepatihan." Ki Ambara mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya, "Siapa namanya waktu ia masih muda?" "Warayang. Ia seorang prajurit yang baik." "Warayang?" "Ya." "Kenapa?" Ki Ambara mengangguk-angguk. Katanya, "Aku telah mengenalnya. Ia memang seorang prajurit yang baik. Ia pantas memimpin sebuah padepokan." "Jadi Ki Ambara sudah mengenalnya?" "Ya. Aku sudah mengenalnya." "Itu tidak mustahil. Kita memang bersumber dari perguruan yang sama. Dengan demikian, maka hubungan kita dengan Ki Sekartawang akan menjadi lebih akrab." Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Rencana kita menjadi lebih mapan. Sejak lama aku sudah mengusulkan agar kita bekerja sama dengan orang-orang yang benar-benar seperguruan. Orang-orang dari perguruan Kedung Jati. Kita dapat bekerja bersama orang lain yang mempunyai kepentingan yang sama, tetapi kita tidak boleh justru menjadi alat mereka." "Tentu tidak, Ki Ambara. Bayangkan, Ki Sabalintang. Seandainya kita berhasil menguasai tanah perdikan menoreh waktu itu, apakah untuk seterusnya kita akan dapat bekerja sama dengan baik dengan kekuatan seluruh kekuatan yang ada? Kita akan segera terpecah sesuai dengan kepentingan kekuatan-kekuatan yang ada itu sendiri. Seandainya kita dapat mempertahankan kerjasama itu, tetapi langkah berikutnya akan merupakan langkah-langkah yang sangat rumit. Saling mencurigai, saling mendahului dan saling berebut pengaruh." Ki Sabalintang menarik nafas panjang. Sejenak ia merenungi kata-kata Ki Ambara. Namun kemudian Ki Sabalintang itu pun berkata, "Tetapi bukankah kita akan menyeret sangkal putung untuk berjuang bersama-sama dengan kita?" "Ya. Kita masih akan berjuang bersama beberapa pihak. Tetapi kita akan memilih kawan. Warayang, misalnya. Ia memang saudara kita. Mungkin ada beberapa padepokan. Kita juga akan berhubungan dengan kekuatan Jipang yang masih mungkin dikumpulkan. Mungkin kekuatan dari Pati. Kemudian kita telah memilih sangkal putung menjadi salah satu unsur kekuatan kita. Tidak seperti saat Ki Sabalintang menyerang tanah perdikan menoreh, di samping kekuatan yang memang pantas untuk berjuang bersama-sama dengan kita, tetapi unsur-unsur yang lain adalah unsur-unsur yang hitam.
Gerombolan-gerombolan perampok, padepokan-padepokan yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak pada tempatnya. Sikap dan pendirian yang tidak mapan, serta orang-orang yang bertualang untuk mencoba-coba mencari kekuasaan. Ya, aku mengakui semuanya itu, Ki Ambara. Tetapi itu merupakan pelajaran bagi kita. Kita tidak boleh membuat kesalahan serupa lagi. Karena itu, kita harus memilih kawan yang sadar sepenuhnya untuk apa kita berjuang. Iya, Ki Ambara. Nah, sekarang aku ingin bertanya kepada Ki Sabalintang. Bukankah Ki Sabalintang berharap bahwa Sangkal Putung akan dapat mengajak Tanah Perdikan Menoreh melibatkan diri dalam perjuangan ini? Iya, jawab Ki Sabalintang. Untuk itu Ki Sabalintang harus tidak ada lagi. Tanah Perdikan Menoreh tidak akan dapat menerima kehadiran Ki Sabalintang. Ki Sabalintang mengangguk-angguk. Katanya, aku sadari hal itu, Ki Ambara. Karena itu, seperti yang sudah aku katakan, Ki Ambaralah yang akan berdiri di depan. Aku akan berada di belakang. Jika kelak semuanya sudah terjadi, maka biarlah aku tampil di hadapan orang-orang Tanah Perdikan. Merekalah yang bergantian hilang dari peredaran. Tetapi untuk selama-lamanya. Satu permainan yang sulit. Setiap orang Tanah Perdikan akan dapat mengenal wajah Ki Sabalintang dan Nyi Yatni, meskipun nama kalian berganti. Kami tidak akan tampil di hadapan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh, Ki Ambara. Bukankah itu sudah aku katakan? Ya. Aku hanya mengingatkan. Aku minta Ki Sabalintang merencanakan dengan masak, cara Ki Sabalintang menyembunyikan diri dari penglihatan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Demikian pula dengan Nyi Yatni. Apalagi di Tanah Perdikan sekarang ada Empu Wisanata dan Nyi Duani. Terima kasih. Kami akan sangat berhati-hati. Kami tahu bahwa orang-orang Tanah Perdikan Menoreh adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Setidak-tidaknya beberapa orang pemimpinnya. Ki Ambara mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Kuda mereka berlari di atas jalan berbatu-batu. Tetapi bekas roda pedati telah membuat alur jalur memanjang di jalan itu. Perjalanan mereka adalah perjalanan yang panjang. Di tengah hari mereka singgah di sebuah kedai di pinggir jalan. Kedai yang tidak terlalu banyak dikunjungi orang. Di kedai itu Ki Ambara dan Ki Sabalintang mendengar rerasan orang-orang yang duduk di kedai itu pula. Agaknya telatah Mataram memang mulai terasa tenang dan tenteram. Bukan saja tidak terdengar lagi berita tentang perang, atau pengumpulan bahan pangan yang akan dibawa oleh para prajurit dalam perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, dalam usaha mereka mempersatukan Mataram. Tidak pula ada pajak-pajak tambahan untuk biaya perang yang besar, tidak ada lagi panggilan bagi anak-anak muda untuk ikut menjadi prajurit yang akan dikirim ke medan-medan perang di tempat yang jauh. Para petani benar-benar mendapat kesempatan untuk mengerjakan sawah mereka. Para saudagar tidak lagi merasa cemas untuk berdagang. Para peternak tidak kehilangan ternak mereka di kandang-kandangnya. Di malam hari di bulak-bulak panjang tidak lagi berkeliaran para penyamun. Di padukuhan-padukuhan tidak lagi dihantui oleh pencuri, perampok, berandal dan kecoh. Bukan saja karena para prajurit ditugaskan berada di sudut-sudut negeri yang jauh dari keramaian, tetapi juga karena kesejahteraan rakyat yang meningkat, sehingga tidak perlu ada pencuri, penyamun ataupun perampok. Mereka akan segera tertidur, berkata Ki Ambara. Maksud Ki Ambara? Jika keadaan tenang dan sama sekali tidak ada gejolak, maka mereka akan segera tertidur. Para prajurit pun tertidur pula. Mereka tidak akan dengan sigap menangani persoalan-persoalan yang tumbuh dan berkembang. Para prajurit di Jati Anom pun akan tertidur. Bukankah untuk memecah Mataram maka pasukan Untara di Jati Anom dan pasukan Agung Sedayu di Tanah Perdikan harus dihancurkan? Dalam satu segapan yang tiba-tiba, tidak sulit adalah menghancurkan pasukan Agung Sedayu. Bukan karena kekuatan pasukan khusus itu lebih besar dari kekuatan pasukan Untara, tetapi Agung Sedayu sendiri sudah merupakan bagian dari Tanah Perdikan Menoreh. Jika mungkin, justru membawa pasukan yang dipimpin oleh Agung Sedayu itu untuk ikut serta bersama kita. Kesetiaan Agung Sedayu sulit untuk diungkit. Ya, berkata Ki Sabalintang. Tetapi jika kita sudah dapat memegang Suandaru dan Pandanwangi, maka mereka akan dapat menunjuk Ki Gede Menoreh. Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Katanya, satu rangkaian yang sulit.
Seorang perempuan untuk mempengaruhi Suandaru tanpa diketahui oleh Pandan Wangi. Kemudian Suandaru harus membujuk Pandan Wangi untuk mengikuti niatnya. Pandan Wangi harus membujuk ayahnya di Tanah Perdikan menoreh untuk melawan Mataram. Selebihnya, Ki Gede diharapkan akan dapat mempengaruhi Agung Sedayu dan Sekar Mirah, di samping Suandaru diharapkan akan dapat membujuk adiknya untuk berpihak kepadanya. Ya, satu rangkaian panjang yang rumit. Tetapi kita akan mencobanya. Di samping itu, kita siapkan kawan-kawan kita yang dapat dipercaya. Kita harus menghindari kekuatan-kekuatan yang tidak diketahui arahnya, sebagaimana saat kita menyerang Tanah Perdikan. Ki Ambara tersenyum. Katanya, ya, itulah kerja panjang yang harus kita lakukan. Sekali lagi aku tegaskan, Ki Ambara. Kita tidak boleh tergesa-gesa. Demikianlah, setelah mereka tidak lagi haus dan lapar, maka keduanya pun telah meninggalkan kedai itu, setelah mereka membayar harga makanan dan minuman serta sekedar perawatan dan rumput bagi kuda-kuda mereka. Sejenak kemudian, di hadapan mereka telah terbentang lagi jalan yang memanjang menggapai Cakrawala. Keduanya pun melarikan kuda mereka lebih kencang. Tetapi mereka tidak mendera kuda mereka seperti sedang berpacu di arena pacuan kuda. Perjalanan ke Tengaran memang perjalanan yang cukup panjang. Bukan saja jaraknya, tetapi jalan pun semakin lama terasa semakin sulit. Mereka menyusuri jalan melingkar di kaki Gunung Merapi, dan kemudian di kaki Gunung Merbabu. Beberapa kali mereka harus berhenti. Mereka memberi kesempatan kuda-kuda mereka untuk beristirahat. Baru kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka lagi. Sekali-sekali mereka harus memanjat jalan naik. Tetapi kemudian mereka dengan hati-hati meluncur jalan sempit menurun. Bahkan mereka harus berkuda di jalan setapak di pinggir hutan. Tetapi satu saat mereka menyusup memasuki padang perdu yang semak-semaknya berduri. Apakah kita harus bermalam di jalan? Bertanya Ki Ambara. Tidak, Ki Ambara. Kita sudah tidak terlalu jauh lagi. Ki Ambara memandang matahari yang sudah berada di punggung bukit. Sebentar lagi matahari itu akan tenggelam dan malam pun akan turun. Tetapi Tengaran memang sudah ada di hadapan mereka. Yang di hadapan kita itu adalah Tengaran, berkata Ki Sabalintang. Ki Ambara mengangguk-angguk. Tetapi Ki Ambara itu pun masih juga bertanya. Tengaran memang sudah nampak di hadapan kita. Tetapi berapa kali lagi kita masih harus menuruni lembah, dan kemudian beberapa kali lagi kita harus melewati puncak-puncak perbukitan? Yang nampaknya tinggal selangkah itu ternyata masih terlalu panjang. Ki Sabalintang tersenyum. Katanya. Kita akan segera sampai sebelum wayah Setiwong. Kuda kita sudah terlalu letih meskipun kita sudah beristirahat beberapa kali. Kita selesaikan perjalanan kita. Tidak usah terlalu cepat. Biarlah kuda-kuda kita berjalan sesuka mereka saja. Ki Ambara menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu senja pun mulai turun. Ki Ambara tidak ingin memaksa kudanya berjalan terus. Karena itu, maka ia pun berkata, kita beristirahat sejenak. Biarlah kuda-kuda itu minum. Mumpung ada sumber air yang jernih. Ki Sabalintang tidak memaksa. Mereka pun segera turun dari kuda mereka. Membiarkan kuda-kuda itu minum di sebuah sumber air yang jernih. Bahkan kuda-kuda itu sempat makan rumput yang segar sambil beristirahat. Ki Ambara dan Ki Sabalintang pun duduk di atas batu pada sambil memandang ke sebuah padukuhan yang mulai menjadi remang-remang. Beberapa lembah dan bukit-bukit kecil masih harus dilewati sebelum mereka sampai ke padukuhan yang menurut Ki Sabalintang sudah dekat di hadapan mereka itu. Apakah kau sudah sering pergi ke padepokan itu, Ki Sabalintang? Sudah, Paman, jawab Ki Sabalintang. Paman tidak usah cemas bahwa kita akan tersesat. Aku tidak takut tersesat, meskipun aku sendiri. Apalagi padukuhan itu sudah nampak dari sini. Yang kita lihat itu adalah padukuhan Tengaran. Padepokan Tengaran tidak berada di padukuhan itu. Tetapi padepokan itu berada tidak terlalu jauh dari padukuhan itu. Ki Ambara mengangguk-angguk. Sementara Ki Sabalintang berkata, padepokan itu hanyalah sebuah padepokan kecil. Ki Ambara tidak menjawab. Tetapi kepalanya masih terangguk-angguk. Ketika kemudian malam mendesak senja, maka keduanya pun melanjutkan perjalanan mereka. Silakan Ki Ambara di belakang, berkata Ki Sabalintang. Kenapa?
Jalan akan menjadi semakin rumpil. Batu-batu pada siang miring. Tetapi masih dalam batas yang tidak sangat berbahaya. Ki Ambara tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan berkuda di belakang Ki Sabalintang. Untunglah langit cerah. Jika hujan turun, nampaknya jalan ini menjadi licin. Ya. Jika hujan turun, mungkin beberapa kali kita harus turun dan menuntun kuda kita. Ki Ambara mengangguk-angguk. Beberapa lama lagi mereka masih harus menyusun jalan yang turun dan naik. Namun akhirnya, seperti yang dikatakan oleh Ki Sabalintang, menjelang wayah sepi wong mereka mendekati Padukuhan Tengaran. Kita tidak memasuki jalan ke Padukuhan Tengaran itu, Ki Ambara, berkata Ki Sabalintang. Kenapa? Bukankah jalan itu jalan yang lebih besar dan lebih baik dari jalan yang selama ini kita lalui? Nampaknya jalan itu adalah jalan induk Padukuhan Tengaran. Ya. Kita memang tidak akan melewati Padukuhan Tengaran. Kita akan melingkar lewat jalan yang lebih kecil. Tetapi jauh lebih baik dari jalan yang baru saja kita lalui, meskipun tidak sebesar jalan induk itu. Ki Ambara tidak menjawab. Diikutinya saja Ki Sabalintang yang memang mengambil jalan yang lain dari jalan induk Padukuhan Tengaran itu. Ketika mereka memasuki jalan kecil yang melingkari Padukuhan Tengaran, Ki Sabalintang pun berkata, jika kita memasuki Padukuhan Tengaran di malam hari, maka kita akan mendapat banyak pertanyaan dari mereka yang sedang meronda. Mungkin gardu-gardu memang belum terisi sekarang. Tetapi seandainya sudah, maka kita akan berhenti 2-3 kali untuk menjawab pertanyaan. Meskipun akhirnya kita tidak akan mereka ganggu, tetapi kita akan kehilangan waktu. Ki Ambara mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun bertanya. Apakah padukuhan itu sering didatangi pencuri atau perampok, atau penjahat yang lain? Tidak. Tengaran termasuk padukuhan yang tenang. Tetapi sudah menjadi kebiasaan mereka untuk bertanya kepada orang-orang yang lewat di padukuhan mereka di malam hari. Mungkin kebiasaan itu timbul ketika Tengaran sebelumnya pernah dibayangi oleh kejahatan. Ki Ambara tidak bertanya lebih lanjut. Untuk beberapa saat lamanya keduanya saling berdiam diri. Rasa-rasanya malah menjadi semakin dingin. Titik-titik embun mulai terasa membasahi pakaian mereka. Di parit di sebelah jalan itu terdengar air gemericik mengalir di antara bebatuan. Sementara kuda mereka tidak lagi berlari-lari. Tetapi kuda-kuda yang letih itu berjalan saja terkantuk-kantuk. Itulah padepokan Tengaran yang dipimpin oleh Ki Sekar Tawang, berkata Ki Sabalintang kemudian. Ki Ambara mengangguk-angguk. Di tengah-tengah bulak menyembul padepokan yang mereka tuju, seperti sebuah pulau kecil di tengah-tengah lautan tanaman padi di sawah. Ketika keduanya menjadi semakin dekat, maka mereka pun mulai melihat cahaya lampu minyak yang menyala di regol padepokan. Selebihnya, padepokan itu agaknya memang sudah tidur. Perlahan-lahan Ki Sabalintang dan Ki Ambara maju mendekati regol padepokan itu. Sejenak mereka berhenti di depan pintu regol yang tertutup. Keduanya pun kemudian meloncat turun. Namun ketika Ki Sabalintang menyentuh pintu regol itu, ternyata pintu regol itu tidak diselarak dari dalam. Karena itu, maka Ki Sabalintang pun telah mendorongnya sehingga pintu terbuka. Perlahan-lahan keduanya memasuki halaman padepokan yang sudah sepi. Namun panggraita mereka ternyata menangkap isyarat bahwa ada orang yang mengawasi mereka berdua. Karena itu, maka Ki Sabalintang dan Ki Ambara itu pun berjalan saja menuntun kuda mereka menuju ke pendapa. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian keduanya pun telah mengikat kuda-kuda mereka pada patok-patok bambu yang telah disediakan. Tetapi sebelum mereka naik tangga pendapa, mereka telah mendengar suara seseorang. Selamat datang di padepokan kami, Kisanak. Keduanya mengurungkan niat mereka. Kaki mereka yang sudah terangkat itu pun telah mereka letakkan kembali. Selamat malam, berkata Ki Sabalintang dengan nada rendah. Ki Sabalintang, terdengar suara itu bertanya. Iya, jawab Ki Sabalintang. Seorang tiba-tiba saja telah berdiri di bawah sebatang pohon belimbing yang rimbun. Setapak demi setapak ia melangkah maju mendekati Ki Sabalintang. Ki Sekar Tawang, desis Ki Sabalintang kemudian. Marilah, Ki Sabalintang. Silahkan naik ke pendapa. Aku datang bersama Ki Ambara. Ambara? Ya. Apakah kau lupa kepadaku? Warayang. Ambara?
Jadi benar kau Ambara dari pasukan berkuda Jipang pada waktu itu? Ya. Ki Sekar Tawang pun mendekatinya sambil tertawa. Katanya sambil menepuk kedua belah lengan Ki Ambara dengan kedua tangannya. Kau masih seperti dahulu. Aku sudah semakin tua Warayang. Kaulah yang masih nampak muda. Di dalam gelap. Tetapi terang minyak di pendapa itu akan menunjukkan kerut-kerut di wajahku. Aku juga sudah tua Ambara. Keduanya tertawa. Marilah, naiklah. Ketiga orang itu pun naik ke pendapa dan duduk di peringgitan. Kedatangan Ki Sabalintang dan Ki Ambara mengejutkan aku, berkata Ki Sekar Tawang. Bukankah aku sudah berpesan, bahwa aku akan datang, sahut Ki Sabalintang. Ya. Tetapi aku tidak mengira bahwa Ki Sabalintang datang malam ini. Aku kira Ki Sekar Tawang sengaja menungguku. Tidak, Ki Sabalintang. Aku terbiasa tidur lewat tengah malam. Sebelum tidur aku memang sering berada di halaman. Ki Ambaralah yang menyahut. Satu laku prihatin, Warayang. Untuk masa depan anak cucu. Ki Sekar Tawang tertawa. Dengan nada datar ia menyahut. Ya. Kita wajib menjalani laku bagi anak cucu. Karena masa depan ada pada mereka. Ki Ambara pun tersenyum sambil mengangguk-angguk. Dalam pada itu, Ki Sabalintang pun berkata. Aku datang untuk melanjutkan pembicaraan kita, Ki Sekar Tawang. Ki Sekar Tawang yang bernama Warayang di masa mudanya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku mengerti. Tetapi bukankah kita dapat membicarakannya besok? Tentu, Ki Sekar Tawang. Aku tidak tergesa-gesa. Sekarang Ki Sabalintang dan Ki Ambara tentu merasa letih. Tidak. Aku tidak letih, jawab Ki Sabalintang. Dibanding dengan kuda-kuda kami, sahut Ki Ambara. Ketiganya tertawa. Sejenak kemudian, Ki Sekar Tawang pun telah masuk ke ruang dalam. Dibangunkannya dua orang cantrik yang tidur di ruang belakang. Guru, kedua cantrik itu tergagap. Tidak ada apa-apa. Maaf, aku mengejutkan kalian. Aku hanya minta kalian merebus air bagi dua orang tamuku. Oh. Baik, Guru. Kedua orang cantrik itu pun segera pergi ke dapur untuk merebus air. Ki Sekar Tawang pun kemudian kembali ke pendapa. Bertiga mereka berbincang ke sana kemari. Sudah lama sekali Ki Ambara dan Ki Sekar Tawang tidak bertemu. Karena itu, maka banyak sekali cerita yang dapat mereka katakan tentang diri mereka masing-masing. Kau pantas menjadi seorang pemimpin padepokan, Warayang, berkata Ki Ambara. Satu pelarian, Ambara. Terus terang aku katakan, bahwa pada suatu saat, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Karena itu, maka aku pun telah menyepi. Hidup di tempat yang jauh dari sentuhan kesibukan. Aku memilih tempat ini, yang waktu itu masih merupakan padang perdu yang tidak dihiraukan oleh orang-orang Tengaran. Tempat ini sekarang nampaknya menjadi sebuah pemukiman yang baik. Ya. Berkat kerja keras maka aku telah dapat membangun sebuah padepokan, meskipun kecil dan barangkali tidak berarti. Tidak ada orang yang pernah memperhitungkan padepokan kecilku ini. Aku selalu menghubungi Ki Sekar Tawang, sela Ki Sabalintang. Ki Sekar Tawang tersenyum. Katanya. Ya. Ki Sabalintang selalu menghubungi padepokan kecil ini. Bukankah itu berarti bahwa Ki Sabalintang memperhitungkan padepokanmu? Ki Sekar Tawang tersenyum. Katanya. Ya. Aku berterima kasih atas perhatian Ki Sabalintang atas padepokanku ini. Kau ikut ke Tanah Perdikan Menoreh pada waktu itu, Warayang. Jika aku ikut, kita pasti bertemu di medan. Aku tidak ikut, desis Ki Ambara. Oh. Aku juga tidak. Ki Sabalintang memang tidak memperhitungkan padepokan ini waktu itu. Bukan begitu, Ki Sekar Tawang. Waktu itu aku bekerja sama dengan orang-orang yang tidak pasti. Aku tidak mau padepokan ini justru tenggelam ke dalamnya. Ki Sekar Tawang menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Ambara berkata, waktu itu, aku memang dihubungi oleh Ki Sabalintang. Aku juga menyatakan kesediaanku. Tetapi nampaknya Ki Sabalintang tergesa-gesa. Ia tidak menunggu aku pulang. Kau pergi kemana waktu itu, Ambara? Aku berada di timur. Dalam perjalanan khususku,
Jika saat itu aku tidak segera bertindak, maka pimpinan pasukan itu tentu sudah diambil alih oleh orang lain, berkata Ki Sabalintang. Nampaknya hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain agak kurang serasi, berkata Ki Sekartawang. Tepat. Itulah sebabnya kami tidak berhasil waktu itu. Itu lebih baik, berkata Ki Ambara. Jika waktu itu pasukan gabungan itu dapat mengalahkan Tanah Perdikan, maka kelompok-kelompok itu akan segera tercabik-cabik sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Bahkan tentu akan timbul pertikaian yang keras dari kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Korban akan menjadi lebih banyak lagi, sementara sasaran utamanya tidak akan dapat digapai. Ki Sekartawang mengangguk-angguk. Pembicaraan di antara mereka pun ternyata berkelanjutan. Sambil menghirup minuman hangat, mereka berbicara ke sana kemari. Tetapi Ki Sabalintang masih belum mulai berbicara tentang kepentingannya yang sebenarnya datang ke padepokan itu, karena Ki Sekartawang minta mereka berbicara di keesokan harinya saja. Setelah berbicara beberapa lama, maka Ki Sekartawang pun segera mempersilahkan tamu-tamunya untuk masuk ke ruang dalam. Katanya, "Kami ingin mempersilahkan kalian makan seadanya. Nasi dingin, sayur dingin tanpa lauk. Hari sudah terlalu malam untuk menangkap seekor ayam untuk dikorbankan bagi kalian." Ki Sabalintang dan Ki Ambara tertawa. Dengan nada datar Ki Sabalintang pun kemudian berkata, "Aku sedang lapar, Ki Sekartawang. Apapun yang kau hidangkan, akan aku makan. Sebenarnya kami sudah merasa cemas, bahwa kami tidak akan dipersilakan untuk makan, karena sudah terlalu malam. Sudah aku katakan. Aku masih mempunyai nasi dan sayur. Tetapi sudah dingin." Sejenak kemudian, maka mereka bertiga sudah berada di ruang dalam. Ki Sekartawang minta kepada kedua cantriknya untuk menyediakan nasi dan sayur seadanya. Tetapi para cantrik itu agaknya mengerti apa yang harus mereka lakukan tanpa mendapat perintah. Ternyata sayur yang dingin itu sudah dipanasi, sehingga menjadi hangat. Meskipun nasinya dingin, tetapi dengan sayur kluih yang hangat, rasa-rasanya dapat juga mengurangi dinginnya malam. Ternyata Ki Sabalintang benar-benar lapar. Jika ia mengatakan bahwa ia lapar, bukan sekedar basa-basi. Ia memang benar-benar lapar. Karena itu, maka bersama Ki Ambara mereka pun makan dengan lahapnya. Setelah makan malam, maka keduanya pun pergi ke pakiwan untuk mencuci kaki dan tangan mereka, sebelum mereka masuk ke dalam bilik yang disediakan bagi mereka di gandok kanan. Para cantrik telah membersihkan bilik itu pula. Ketika keduanya bangun menjelang fajar, maka padepokan itu rasa-rasanya telah terbangun pula. Para cantrik telah menjadi sibuk dengan kewajiban mereka masing-masing. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Sabalintang dan Ki Sekartawang sendiri, padepokan itu adalah padepokan yang kecil saja. Tidak terlalu banyak cantrik yang ada di padepokan itu. Tetapi ternyata di padepokan itu terdapat pula beberapa orang mentrik yang tinggal di barak yang terpisah oleh dinding bambu yang tinggi. Menjelang matahari terbit, para cantrik dan mentrik pun telah berkumpul. Agaknya menjadi kebiasaan mereka menjelang matahari terbit, mereka melakukan latihan-latihan ringan untuk memanaskan tubuh mereka. Namun ternyata bahwa dalam latihan ringan itu, keringat para cantrik dan apalagi mentrik sudah membasahi tubuh mereka. Latihan seperti itu bukan saja dapat memanaskan tubuh mereka, tetapi dapat pula meningkatkan daya tahan serta kelenturan tubuh mereka. Nampaknya segala kegiatan para cantrik dan mentrik itu sudah tersusun rapi. Dari satu kewajiban ke kewajiban yang lain. Segalanya dapat berjalan dengan lancar. Bersambung ke bab 467. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.